Seorang miliarder sengaja memesan dalam bahasa Turki hanya untuk mempermalukan pelayan itu. Sang pelayan hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yang tidak diketahui pria kaya itu adalah bahwa perempuan di hadapannya menguasai 7 bahasa, dan salah satunya akan mengubah hidupnya selamanya. Restoran bintang emas berdiri megah di jantung Jakarta, memancarkan kemewahan yang nyaris menyilaukan. Lampu-lampu kristal tergantung dari langit-langit tinggi bagaikan gugusan bintang buatan, menebarkan kilau ke seluruh ruangan yang dipenuhi taplak sutra putih dan peralatan makan perak yang dipoles sempurna. Tempat ini adalah surga bagi mereka yang berkuasa, sebuah dunia di mana uang berbicara lebih keras dari kata-kata, dan di mana orang-orang seperti Ratna tidak lebih dari bayangan yang tak terlihat. Ratna melangkah di antara meja-meja dengan nampan yang seimbang sempurna di tangan kanannya. Sudah hampir setahun ia bekerja di sini, menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Datang sebelum fajar, membersihkan, melayani, memasang senyum, lalu pulang dengan kaki yang terasa remuk dan harga diri yang tetap utuh, karena itulah satu-satunya hal yang tidak bisa direnggut siapapun darinya, harga dirinya. Malam itu restoran dipenuhi tamu lebih banyak dari biasanya. Para pengusaha, pejabat, selebriti lokal, semuanya tertawa, bersulang, mengabaikan sepenuhnya orang-orang yang melayani mereka seolah-olah para pelayan itu hanyalah hantu-hantu berseragam. Ratna berhenti sejenak di dekat dapur, menarik napas dalam-dalam. Pak Budi, sang kepala koki, memperhatikannya dari balik stasiun masaknya, menangkap sesuatu yang berbeda di wajah gadis itu. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Tanyanya dengan suara berat yang selalu terdengar seperti pelukan hangat. "Iya, Pak. Cuma malam ini terasa panjang sekali." Setiap malam memang terasa panjang kalau kita bekerja untuk orang-orang yang merasa uang membuat mereka lebih baik dari kita. Pak Budi mengelap tangannya di celemek. "Tapi ingat pesan saya selalu, martabat itu tidak bisa dibeli. Dan kamu punya lebih banyak martabat di ujung jari kelingkingmu daripada semua orang di luar sana dengan seluruh isi dompet mereka." Ratna tersenyum tipis. Pak Budi adalah salah satu dari sedikit orang yang memperlakukannya sebagai manusia di tempat ini. Yang lain, termasuk beberapa rekan kerjanya sendiri, memandangnya sebagai gadis pendiam yang tidak pernah mengeluh, yang menerima tips seadanya dan tatapan merendahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu mengapa ia selalu diam. Tidak ada yang membayangkan apa yang tersembunyi di balik sepasang mata gelap yang mengamati segalanya dengan ketajaman yang jarang disadari orang. Pintu utama restoran terbuka dengan suara khas yang selalu menandakan kedatangan seseorang yang penting. Ratna menoleh secara refleks dan melihat 2 orang pria melangkah masuk. Yang pertama berusia lebih tua, rambutnya memutih dan disisir rapi ke belakang, mengenakan setelan jas yang harganya mungkin setara dengan gaji Ratna selama 2 tahun. Pria itu berjalan dengan keangkuhan alami seseorang yang tidak pernah mengenal arti kata kesulitan. Yang kedua lebih muda, mungkin sekitar usia 28 tahun, dengan aura pewaris yang tahu bahwa dunia ini adalah miliknya sejak lahir. Keduanya tertawa tentang sesuatu ketika manajer restoran nyaris berlari menghampiri mereka. "Bapak Hartono, sungguh kehormatan menyambut Anda malam ini. Meja favorit Anda sudah siap." Hartono. Ratna sudah sering mendengar nama itu bergaung di berbagai percakapan. Pria itu adalah pemilik jaringan restoran mewah yang tersebar di seluruh Indonesia, investor properti besar, dan menurut bisik-bisik yang beredar, seorang pria yang mendapat kesenangan dari mempermalukan orang-orang yang dianggapnya lebih rendah, yang menurut standarnya berarti hampir semua orang di muka bumi. Wulan, sang manajer, menghampiri Ratna dengan wajah tegang. "Kamu harus melayani meja 7 sekarang. Itu keluarga Hartono." "Meja 7? Bukankah itu selalu bagian Eko?" "Eko sedang sibuk dan mereka baru saja datang. Pergi sekarang." Ratna merasakan perutnya melilit, namun ia mengangguk tanpa membantah. Ini pekerjaannya, dan ia membutuhkan pekerjaan ini lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun di restoran itu. Ia berjalan menuju meja di mana kedua pria itu sudah duduk, masih tertawa tentang sesuatu yang hanya mereka pahami. Ketika Ratna tiba, tidak satu pun dari mereka yang melirik ke arahnya. Seolah-olah ia adalah bagian dari perabotan. "Selamat malam, bapak-bapak. Selamat datang di Bintang Emas. Nama saya Ratna dan saya yang akan melayani Anda malam ini. Boleh saya mulai dengan menawarkan minuman?" Hartono akhirnya mengangkat pandangannya, tapi bukan untuk menatap matanya.
Ia menyapu Ratna dari atas ke bawah dengan tatapan yang sudah sangat Ratna kenali. Tatapan yang menilai, yang menghakimi, yang membuang dalam hitungan detik. Lihat, Dimas, katanya kepada pria yang lebih muda, putranya, seingat Ratna. Baik sekali mereka mengirimkan yang paling cantik untuk kita. Dimas terkekeh. Meskipun mungkin dia bahkan tidak bisa membaca menu, kan, Pak? Keduanya tertawa. Ratna mempertahankan senyum profesionalnya meskipun di dalam dadanya terasa seperti ditusuk jarum berkali-kali. Ia sudah belajar menanggung komentar semacam ini. Ia sudah belajar bahwa membalas hanya akan memperburuk segalanya. Ingin pesan minum apa, Pak? Ulangnya dengan suara tenang. Hartono mengambil menu dan berpura-pura mempelajarinya dengan perhatian yang berlebihan. Lalu ia menatap putranya dengan senyum yang tidak menjanjikan kebaikan apapun. Kamu tahu, Dimas, sudah lama aku tidak bersenang-senang. Gadis ini kelihatannya tipe yang baru lulus SMP. Aku yakin dia tidak tahu apa-apa selain silakan, Pak, dan terima kasih atas tipnya. Jangan kejam begitu, Pak. Dimas berkata dengan belas kasihan palsu. Pasti dia bisa berhitung. Kalau tidak, bagaimana caranya menghitung tip yang tidak pernah kita berikan? Tawa lagi. Ratna mencengkeram pulpen di tangannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih, namun wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi. Dan kemudian Hartono melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ia mencondongkan tubuh ke depan dengan senyum predator yang biasa ia gunakan dalam negosiasi bisnis bernilai miliaran, dan mulai berbicara dalam bahasa Turki. Bukan bahasa Turki biasa, melainkan bahasa Turki formal, teknis, sengaja dibuat rumit. En pahal yeçiz desden bir sisi istiyorum ama bu zafal kazadan neşlediğimi anlandan suplim. Muhtemelen Arapça konutumu sanyordur. Ratna mendengar setiap kata dengan jelas, setiap nuansa penghinaan. Pria itu mengatakan bahwa ia ingin memesan 1 botol minuman termahal mereka, tapi ia meragukan gadis malang ini memahami apa yang dikatakannya. Mungkin dia mengira ia sedang berbicara bahasa Arab. Dimas meledak dalam tawa sambil memukul meja dengan telapak tangannya. Bapak ini memang keterlaluan. Lihat wajahnya. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang Bapak bilang. Tentu saja tidak. Hartono bersandar di kursinya, tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini bahkan bahasa Indonesianya saja pas-pasan. Bahasa Turki? Yang benar saja. Kamu butuh pendidikan sungguhan untuk itu, sesuatu yang jelas tidak pernah dia dapatkan. Ratna berdiri tak bergerak. Jantungnya berdetak kencang, tapi bukan karena malu. Ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sudah ia pelajari untuk dikendalikan selama bertahun-tahun latihan, karena Ratna memang memahami setiap kata, setiap hinaan yang disamarkan dalam bahasa asing itu, namun ia tidak berkata apa-apa. Belum saatnya. Lihat. Hartono menunjuk ke arahnya seolah ia adalah objek penelitian. Dia bahkan tidak berkedip. Mungkin sedang memikirkan sinetron apa yang akan ditonton begitu sampai di rumah kecilnya yang menyedihkan. Ratna menarik napas dalam-dalam. Kata-kata neneknya bergema di benaknya seperti gema dari masa lalu. Kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada membuktikan apa yang kau tahu, melainkan pada mengetahui kapan harus membuktikannya. Bu Sari, neneknya, perempuan yang telah mengajarinya segalanya, perempuan yang selama puluhan tahun bekerja sebagai penerjemah untuk kedutaan-kedutaan besar namun tidak pernah mendapat pengakuan resmi karena tidak memiliki ijazah universitas. Perempuan yang menguasai 9 bahasa dengan fasih dan mewariskan kemampuan itu kepada Ratna sejak ia masih kecil. 7 bahasa. Ratna menguasai 7 bahasa dengan sempurna, Turki, Prancis, Inggris, Jepang, Korea, Mandarin, dan tentu saja bahasa Indonesia. Setiap bahasa dipelajari di dapur neneknya, dalam malam-malam panjang mendengarkan rekaman, dari buku-buku usang yang dijaga neneknya bagai harta karun. Tapi tidak ada yang tahu, karena Ratna sudah belajar bahwa di dunia yang menilai dari penampilan, memperlihatkan kartu terlalu cepat adalah kesalahan fatal. Baiklah, Hartono beralih ke bahasa Indonesia dengan ekspresi bosan. Karena sudah jelas kamu tidak mengerti apa-apa yang berguna, aku bilang yang simpel saja. Bawakan kami sebotol kopi luwak edisi khusus terbaik kalian dan pastikan disajikan dengan benar, kalau memang di sini tahu artinya itu. Baik, Bapak. Segera kembali. Ratna mundur dengan langkah terukur,
Otaknya memproses semua yang baru saja terjadi. Bukan pertama kalinya ia dipermalukan, dan bukan yang terakhir. Tapi ada sesuatu dalam kekejaman yang disengaja dari pria itu, dalam kebutuhannya untuk merasa lebih tinggi menggunakan bahasa yang ia kira tidak dipahami Ratna, yang menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Di dapur, Pak Budi sudah menunggunya dengan wajah cemas. Aku lihat ekspresimu waktu kembali tadi. Apa yang mereka lakukan padamu? Bukan sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ratna, kamu tidak harus tahan semua ini. Masih ada pekerjaan lain. Tidak ada pekerjaan lain yang gajinya cukup untuk obat nenek saya, Pak. Bapak tahu sendiri. Pak Budi menghela napas panjang. Ia mengenal situasi Ratna dengan baik. Ia tahu neneknya sakit, bahwa tagihan rumah sakit terus menumpuk, bahwa Ratna bekerja lembur ganda hanya untuk bertahan hidup. Apa yang mereka katakan? Ratna ragu sejenak. Yang tua bicara bahasa Turki. Dia pikir aku tidak akan mengerti. Dia mengatakan hal-hal yang mengerikan tentang aku. Mata Pak Budi membelalak. Dan kamu? Aku mengerti setiap kata. Keheningan berat jatuh di antara mereka. Pak Budi mengetahui beberapa hal tentang Ratna yang tidak diketahui orang lain. Ia tahu gadis ini berbeda, istimewa dengan cara yang tidak pernah sepenuhnya ia jelaskan. Kamu mau apa sekarang? Ratna mengambil botol yang dipesan Hartono dan meletakkannya di atas nampan. Untuk sekarang, mengerjakan tugas saya. Setelah itu, kita lihat nanti. Ia kembali ke meja dengan botol itu, menunjukkannya kepada Hartono sesuai prosedur. Pria itu bahkan nyaris tidak melirik, hanya membuat gerakan meremehkan dengan tangan agar ia menuangkan. Sementara Ratna menuangkan dengan presisi sempurna, Hartono kembali berbicara dalam bahasa Turki dengan putranya. Ellerine bat, nas da kuru feiran. Alt tabakan hayat istebu. Olene kadar aurlar, hiçbir zaman önemli bir se basaramaslar. Ia sedang mengomentari tangan Ratna, mengatakan betapa kasar dan usangnya, bahwa itulah kehidupan kelas bawah, bekerja sampai mati tanpa pernah meraih sesuatu yang berarti. Dimas mengangguk, menambahkan dalam bahasa yang sama, En asdan yuzu guzel. Muhtemelen hayat das sahib oldu teksebu. Setidaknya wajahnya cantik, mungkin itulah satu-satunya yang ia miliki dalam hidup. Ratna selesai menuangkan, menjaga ekspresinya tetap netral, tapi di dalam dirinya sesuatu sedang berubah. Sebuah keputusan sedang terbentuk, keputusan yang sudah ia hindari selama bertahun-tahun, tapi kini terasa tak terelakkan. Ingin memesan makan malam, Pak? Tanyanya dalam bahasa Indonesia yang sempurna. Bawakan yang terbaik. Hartono bahkan tidak menyentuh menu. Dan aku berharap itu benar-benar yang terbaik. Aku kenal pemilik tempat ini. Satu kesalahan dan kamu kehilangan pekerjaanmu. Baik, Bapak. Ratna mundur lagi, tapi kali ini ia berhenti di sudut restoran di mana ia bisa mengamati meja itu tanpa terlihat. Keluarga Hartono terus tertawa, berbicara dalam bahasa Turki tentang bisnis, tentang orang-orang yang telah mereka hancurkan, tentang karyawan yang mereka pecat demi kesenangan semata. Dan kemudian ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Hartono menyebut nama sebuah rumah sakit. Rumah sakit yang sama tempat neneknya menjalani perawatan. Ia berbicara tentang investasi yang sedang ia pertimbangkan, tentang bagaimana rencananya membeli sebagian rumah sakit itu dan mengoptimalkan biaya, yang dalam bahasanya berarti memangkas layanan untuk pasien yang tidak mampu membayar perawatan mewah. Özel sigortas olmayan yalar ve hastalar zaten sistemin yuku. Kontrolu ele girdi misdekar getirmeyen departmanlar kapatacas. Orang-orang tua dan sakit yang tidak mampu membayar asuransi swasta hanyalah beban bagi sistem. Ketika kita mengambil alih, kita akan menutup departemen-departemen yang tidak menguntungkan. Ratna merasakan dunianya berhenti berputar. Neneknya bergantung pada rumah sakit itu, pada departemen-departemen tidak menguntungkan yang ingin ditutup pria ini, pada dokter dan perawat yang merawat pasien tanpa peduli berapa banyak uang yang mereka miliki. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Kemarahan sunyi yang sudah ia tahan sepanjang hidupnya mulai meluap, tapi ia tidak akan bertindak gegabah. Bukan itu yang diajarkan neneknya. Waktu yang tepat, bisiknya pada diri sendiri. Semuanya punya waktu yang tepat. Ia kembali ke dapur, di mana Wulan sang manajer sudah menunggunya dengan wajah serius. Ratna,
Tuan Hartono ingin berbicara denganmu secara khusus. Aku tidak tahu apa yang sudah kamu perbuat, tapi sebaiknya kamu tidak mengacaukan apapun. Jantung Ratna berpacu lebih cepat. Apakah mereka sudah menyadarinya? Apakah mereka menangkap sesuatu dari ekspresinya yang membocorkan bahwa ia mengerti? Ia berjalan menuju meja itu dengan langkah mantap, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan datang. Hartono menunggunya dengan senyum yang tidak menyentuh matanya. Duduk, perintahnya sambil menunjuk kursi kosong. Maaf, Bapak, karyawan tidak boleh. Ku bilang duduk. Ratna duduk perlahan, merasakan tatapan seluruh restoran tertuju padanya. Ini tidak lazim, sepenuhnya di luar aturan. Hartono mencondongkan tubuh ke depan, mengamatinya seolah ia adalah serangga di bawah mikroskop. Putraku dan aku sudah memperhatikanmu sepanjang malam ini. Ada sesuatu yang berbeda padamu, sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi. Dan itu menggangguku karena aku selalu bisa membaca orang. Ratna tidak menjawab, hanya menatap langsung ke matanya, sesuatu yang jelas membuatnya tidak nyaman. Aku akan memberimu tawaran, lanjut Hartono. Aku butuh staf untuk restoran-restoranku. Orang yang bisa melayani, yang diskret, yang tidak membuat masalah. Aku akan membayar 4 kali lipat dari gajimu sekarang. Itu jebakan. Ratna tahu itu. Orang-orang seperti Hartono tidak memberikan tawaran murah hati tanpa mengharapkan sesuatu sebagai gantinya. Terima kasih banyak, Bapak, tapi saya sudah nyaman di sini. Senyum Hartono. Membeku. Tidak ada yang pernah menolaknya. Maaf, sekali lagi terima kasih atas tawarannya. Tapi saya memilih untuk tetap di sini. Dimas tertawa tidak percaya. Dengar itu, Pak? Pelayan ini menolak tawaran Bapak. Hartono menyipitkan matanya. Sepertinya kamu tidak paham posisimu, Nak. Aku tidak bertanya. Aku sedang memberitahumu apa yang akan kamu lakukan. Dan saya memberitahu Anda, dengan segala hormat, bahwa jawaban saya adalah tidak. Keheningan yang menyusul begitu tebal hingga bisa diiris dengan pisau. Para tamu di meja-meja terdekat berhenti berbicara, menyaksikan adegan itu dengan campuran ngeri dan takjub. Hartono berdiri perlahan, tubuhnya yang tinggi besar melemparkan bayangan ke atas Ratna. Kamu akan menyesal. Suaranya rendah, berbahaya. Tidak ada yang menolakku, apalagi seseorang sepertimu. Ratna juga berdiri, mengejutkan dirinya sendiri dengan keberaniannya. Seseorang seperti saya, ulangnya. Memangnya saya ini apa, Bapak Hartono? Bukan siapa-siapa. Pelayan yang tidak tahu di mana tempatnya di dunia ini. Ratna tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang malam itu. Senyum yang tulus. Anda benar soal satu hal, Pak. Saya memang pelayan. Tapi Anda salah soal semua yang lain. Ia berbalik untuk pergi, tapi suara Hartono menghentikannya. Buraya almaya geldine pisman olacaksın. Bu sihirde bir daha asla almaman salayacam. Kamu akan menyesal pernah datang bekerja di sini. Aku akan memastikan kamu tidak pernah lagi bekerja di kota ini. Ratna berhenti, punggungnya menghadap pria itu, jantungnya berdegup keras. Saatnya telah tiba. Ia berbalik perlahan, menatap langsung ke matanya. Dan kemudian, dalam bahasa Turki yang sempurna dengan aksen yang tak tercela, ia menjawab. Bu geçişlediğiniz her kelimeyi anlıyorum, Bapak Hartono. Her hakareti, her plan. Ve saya sos veriyorum, pisman olacak tek kişi sizsiniz. Saya memahami setiap kata yang Anda ucapkan malam ini, Bapak Hartono. Setiap hinaan, setiap rencana. Dan saya berjanji, satu-satunya orang yang akan menyesal adalah Anda. Ekspresi di wajah Hartono adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Ratna. Warna menghilang dari wajahnya. Matanya membelalak dengan campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dimas menjatuhkan cangkirnya, cairan teh tumpah ke atas taplak putih seperti noda gelap di atas salju. Ratna berbalik dan berjalan menuju dapur, meninggalkan keheningan yang mencekam di restoran paling eksklusif di Jakarta. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak tahu konsekuensi apa yang akan menimpa setelah apa yang baru saja ia lakukan, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama ia merasa bebas. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa malam itu baru permulaan,
bahwa Hartono bukanlah tipe orang yang bisa menerima dipermalukan, dan bahwa perang yang baru saja dimulai akan mengungkap rahasia-rahasia yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tapi kehidupan semua orang yang terlibat. Karena di restoran itu, di bawah cahaya lampu-lampu kristal, sebuah percikan telah dinyalakan yang segera akan menjadi kobaran api, dan Ratna siap untuk terbakar. Pintu dapur tertutup di belakang Ratna dengan debuman berat yang bergema seperti akhir dari satu babak dan awal dari babak lain yang jauh lebih gelap. Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia bisa merasakannya di pelipis, di pergelangan tangan, di setiap sudut tubuhnya yang gemetar oleh campuran adrenalin dan ketakutan. Apa yang sudah ia lakukan? Pak Budi adalah orang pertama yang menghampirinya, memegang kedua bahunya dengan tangan yang kokoh. Ratna, apa yang terjadi di luar sana? Seluruh restoran membisu. Aku belum pernah melihat yang seperti itu seumur hidupku. Aku membalas mereka. Suara Ratna nyaris hanya bisikan. Dalam bahasa Turki, aku bilang aku mengerti semuanya. Mata Pak Budi terbelalak. Kamu membalas Hartono langsung di depan mukanya, dalam bahasa Turki? Sebelum Ratna sempat menjawab, pintu dapur terbanting terbuka. Wulan, sang manajer, menerobos masuk dengan wajah yang hancur oleh campuran amarah dan kepanikan. Ratna, apa yang sudah kamu lakukan? Bapak Hartono murka besar. Dia menuntut bicara dengan pemilik restoran sekarang juga. Wulan, dia mempermalukan saya. Dia pikir saya tidak mengerti dan aku tidak peduli apa yang dia pikir. Wulan memotongnya dengan kasar. Kamu tahu siapa orang itu? Kamu punya sedikit saja gambaran tentang apa yang bisa dia lakukan pada kita semua? Ratna merasakan dinding-dinding dapur seakan merapat menghimpitnya. Para karyawan lain menatapnya dengan berbagai ekspresi, dari simpati hingga kebencian. Beberapa tampak kagum dengan apa yang telah ia lakukan, tapi sebagian besar hanya ketakutan. Wulan, Pak Budi mencoba menyela. Apapun yang terjadi, Ratna adalah salah satu karyawan terbaik kita. Kita tidak bisa. Diam, Pak Budi. Ini bukan urusan Bapak. Wulan berbalik menghadap Ratna dengan mata yang memancarkan dinginnya es. Kamu diskors tanpa gaji. Sampai pemilik memutuskan apa yang harus dilakukan terhadapmu. Sekarang pergi lewat pintu belakang. Aku tidak mau Bapak Hartono melihatmu keluar. Ratna merasakan seolah dihantam di perutnya. Diskors tanpa gaji. Kata-kata itu bergema di benaknya sementara pikirannya melayang ke obat-obatan neneknya, ketagihan yang menunggak, ke uang sewa yang harus dibayar dalam hitungan hari. Wulan, tolong, saya butuh pekerjaan ini. Nenek saya sakit. Seharusnya kamu pikirkan itu sebelum memutuskan bermain pahlawan. Wulan menunjuk ke arah pintu belakang. Keluar. Sekarang. Ratna mencari mata Pak Budi berharap menemukan secercah dukungan, tapi ia hanya bisa menundukkan pandangannya dengan tak berdaya. Tidak ada yang bisa ia lakukan, tidak melawan manajer, tidak melawan bobot nama Hartono. Dengan tangan gemetar, Ratna melepas celemeknya dan meletakkannya di atas meja baja. Ia berjalan menuju pintu belakang, setiap langkah terasa seperti berjalan menuju tepi jurang. Di luar, gang itu gelap dan berbau sampah serta lembab. Ratna bersandar ke dinding bata, membiarkan air mata yang sudah ia tahan akhirnya mengalir di pipinya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ponselnya bergetar di saku. Pesan teks dari nomor tak dikenal. Kamu membuat kesalahan besar malam ini dan kesalahan selalu ada harganya. Salam, seseorang yang akan terus mengawasimu. Bulu kuduknya meremang. Hartono, Dimas, atau seseorang yang bekerja untuk mereka. Pesan itu jelas sebuah ancaman, tapi apa lagi yang bisa mereka lakukan padanya yang belum mereka lakukan? Jawabannya akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ratna berjalan melewati jalanan yang sepi menuju halte Transjakarta. Pada jam itu angkutan umum sudah sangat jarang dan ia harus menunggu hampir 45 menit dalam kegelapan, terus-menerus menoleh ke belakang, merasakan ada seseorang yang mengawasinya dari balik bayangan. Ketika akhirnya ia tiba di apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta, ia menemukan neneknya, Bu Sari, masih terjaga, duduk di kursi favoritnya di samping jendela, memandangi lampu-lampu kota yang berkedip di kejauhan. Kamu pulang cepat, Nak. Suara Bu Sari lemah namun hangat, seperti biasa. Ada apa? Ratna berlutut di samping neneknya, menggenggam tangan keriput itu di antara tangannya. Bagaimana cara memberitahu yang sebenarnya?
Bagaimana menjelaskan bahwa ia kehilangan pekerjaan yang menjadi penopang hidup mereka? Nek, aku melakukan sesuatu malam ini, sesuatu yang mungkin seharusnya tidak aku lakukan. Mata Busari, meskipun lelah oleh penyakit, berkilat dengan kecerdasan tajam yang usia tidak mampu memadamkan. Ceritakan semuanya, Ratna. Jangan ada yang ditutupi. Dan Ratna menceritakan segalanya. Tentang keluarga Hartono, tentang penghinaan dalam bahasa Turki, tentang rencana mereka membeli rumah sakit, tentang jawabannya, dan konsekuensi yang menyusul. Ketika selesai, ia mengharapkan kekecewaan di wajah neneknya. Yang ia lihat justru kebanggaan. Kamu melakukan hal yang benar, Nak. Busari meremas tangan Ratna dengan kekuatan yang mengejutkan. Kamu melakukan persis apa yang seharusnya kamu lakukan. Tapi Nek, aku kehilangan pekerjaan. Aku tidak tahu bagaimana kita akan. Dengarkan aku. Busari menyela dengan tegas. Aku menghabiskan seluruh hidupku dalam diam. Seluruh hidupku menjadi tak terlihat agar orang-orang seperti Hartono itu bisa merasa lebih hebat. Aku menerjemahkan untuk duta besar, untuk pejabat tinggi, untuk orang-orang yang memerintah negara, dan tidak seorang pun dari mereka yang tahu namaku. Tidak ada yang berterima kasih. Tidak ada yang melihat lebih jauh dari perempuan yang menyeduh kopi dan menerjemahkan kata-kata mereka. Air mata kini mengalir di pipi keduanya. Aku tidak mau itu terjadi padamu, Ratna. Aku tidak mau kamu menjalani hidupmu dalam kebisuan. Kamu punya anugerah yang kuberikan dengan sepenuh cintaku. Dan anugerah itu bukan untuk disembunyikan, tapi untuk digunakan, untuk membela dirimu, untuk membela orang lain yang tidak bisa membela diri mereka sendiri. Ratna memeluk neneknya, merasakan tubuh rapuh dalam lengannya, tulang-tulang yang menonjol di mana dulu ada daging yang kuat, jantung yang berdenyut lemah tapi dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Aku takut, Nek. Orang itu punya kuasa. Dia bisa menghancurkan kita. Kekuasaan tanpa kehormatan hanyalah kebisingan, Nak, dan kebisingan, sekeras apapun, pada akhirnya akan padam. Malam itu Ratna nyaris tidak bisa tidur. Pikirannya mengulang-ulang kejadian di restoran, kata-kata Hartono, ancaman lewat pesan teks, ketidakpastian masa depan. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah sang miliarder yang berubah dari ejekan menjadi murka ketika ia berbicara dalam bahasa Turki. Keesokan harinya kenyataan situasinya menjadi semakin jelas. Ketika ia mencoba menelepon restoran untuk bicara dengan Wulan, tidak ada yang mengangkat. Ketika ia datang langsung, satpam menghalanginya masuk dan mengatakan bahwa ia tidak lagi diterima. Maaf, Mbak. Satpam itu, seorang pria tua yang selalu memperlakukannya dengan baik, tampak benar-benar menyesal. Perintah dari atas, saya tidak bisa membiarkan Mbak masuk. Tapi barang-barang saya, gaji terakhir saya. Mereka bilang akan dikirim lewat pos bersama surat pemberhentian Mbak. Surat pemberhentian. Bukan hanya diskors, tapi dipecat. Ratna berjalan menyusuri kota dalam keadaan linglung. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Tabungannya mungkin cukup untuk 2 minggu. Setelah itu, ia tidak mau memikirkan setelah itu. Ponselnya berdering. Nomor yang tidak ia kenali, tapi berbeda dari ancaman semalam. Ratna? Suara pria, profesional, dingin. Ya, saya sendiri. Saya Prasetyo, pengacara Hartono Group. Klien saya ingin bertemu dengan Anda sore ini. Ini urusan yang sangat mendesak. Jantung Ratna berhenti sesaat. Bertemu saya? Untuk apa? Itu akan dibahas langsung. Anda punya 1 jam untuk datang ke kantor pusat Hartono Group. Alamatnya akan dikirim lewat pesan. Saya sangat menyarankan Anda untuk tidak absen. Telepon terputus sebelum Ratna sempat merespons. Beberapa menit kemudian ia menerima alamat, sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD Jakarta, jenis tempat di mana orang sepertinya biasanya hanya masuk untuk mengepel lantai. Sebagian dirinya ingin mengabaikan panggilan itu, tapi sebagian lain, bagian yang dibesarkan neneknya untuk tidak pernah lari dari masalah, tahu bahwa ia harus pergi. Ia harus tahu apa yang mereka inginkan. Ia harus menghadapi apapun yang datang. Ia berganti dengan pakaian terbaiknya, blus putih sederhana, rok gelap, sepatu yang ia beli di toko barang bekas tapi masih terlihat layak. Ia menatap bayangannya di cermin dan menarik napas dalam-dalam.
Aku bisa melakukan ini, bisiknya. Aku pasti bisa. Gedung Hartono Group adalah menara kaca dan baja yang menjulang ke langit bagaikan monumen atas kekuatan uang. Ratna masuk melalui pintu putar dan mendapati dirinya di lobi yang lebih luas dari seluruh apartemennya. Resepsionis, seorang perempuan berpakaian sempurna dengan ekspresi bosan yang profesional, memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan menyelidik yang sudah terlalu Ratna kenal. Bisa saya bantu? Saya ada janji. Nama saya Ratna. Sesuatu berubah di wajah resepsionis itu. Pengenalan, rasa ingin tahu, kasihan. Tentu, Anda sudah ditunggu. Lantai 23, liftnya di sebelah kanan. Lift naik dalam keheningan, angka-angka berganti di layar digital seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Ketika pintu terbuka di lantai 23, Ratna berhadapan dengan resepsionis lain yang bahkan lebih mengintimidasi dari yang pertama. Mbak Ratna, silakan lewat sini. Ia dipandu melewati koridor dengan dinding-dinding yang dipenuhi karya seni yang harganya mungkin lebih besar dari penghasilan Ratna seumur hidup. Di ujung koridor terdapat pintu ganda dari kayu gelap. Resepsionis mengetuk pelan dan suara dari dalam berkata, "Masuk." Kantor Hartono persis seperti yang dibayangkan Ratna. Sangat besar, mencolok, dirancang untuk mengintimidasi. Jendela-jendela dari lantai hingga langit-langit memperlihatkan Jakarta membentang di bawah bagaikan kerajaan yang menunggu untuk ditaklukkan. Dan di sanalah ia duduk, di balik meja jati besar yang tampak seperti altar bagi egonya sendiri. Di sampingnya, Dimas, dengan senyum meremehkan yang sama seperti semalam, dan di sudut ruangan seorang pria berjas abu-abu yang pastilah sang pengacara. Mbak Ratna. Hartono tidak berdiri, bahkan tidak membuat gestur menyambut. Baik sekali Anda menerima undangan kami. Ini tidak terasa seperti undangan, lebih seperti perintah. Dimas terkekeh, tapi ayahnya mengangkat tangan untuk menyuruhnya diam. Langsung ke pokok. Aku suka itu. Meskipun kejujuran bisa berbahaya ketika kamu tidak punya kekuatan untuk mendukungnya. Hartono bersandar di kursinya. Tapi aku tidak memanggilmu untuk basa-basi. Aku memanggilmu karena kita punya masalah. Dan masalah, berdasarkan pengalamanku, hanya punya dua solusi, dihilangkan atau dikendalikan. Ratna merasakan dingin menjalar, tapi menjaga ekspresinya tetap datar. Dan saya adalah masalah bagi Anda. Sejak semalam, ya. Begini, aku tidak masalah kalau kamu bisa bahasa Turki. Itu bahkan mengagumkan. Tapi yang jadi masalah adalah kamu mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kamu dengar. Jantung Ratna berdetak semakin kencang. Rencana soal rumah sakit, percakapan soal bisnis. Apalagi yang sudah dikatakan Hartono dengan mengira tidak ada yang memahaminya? Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Tentu saja kamu tahu. Hartono mencondongkan tubuh ke depan. Kamu mendengar tentang rencanaku untuk rumah sakit harapan kita. Rencana yang bersifat rahasia. Rencana yang bisa terpengaruh jika seseorang dengan koneksi yang salah mengetahuinya lebih awal. Saya tidak punya koneksi apapun. Saya hanya pelayan. Kamu dulu pelayan. Dimas menyela dengan nada jahat. Sekarang kamu bukan apa-apa. Dimas, diam. Hartono tidak mengalihkan pandangan dari Ratna. Ini tawaranku, Mbak Ratna, satu-satunya dan tidak bisa ditawar. Kamu akan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kamu tidak akan berbicara kepada siapapun tentang apa yang kamu dengar semalam. Sebagai gantinya, kamu akan menerima kompensasi yang sangat besar, cukup untuk membayar perawatan nenekmu selama setahun, dan surat rekomendasi yang akan membukakan pintu di restoran manapun di kota ini. Ratna berkedip. Bagaimana pria ini tahu tentang neneknya? Bagaimana ia tahu tentang perawatannya? Aku lihat kamu terkejut soal nenekmu, Bu Sari. Hartono tersenyum tanpa kehangatan. Aku sudah melakukan penyelidikan pagi ini. Aku tahu di mana kamu tinggal. Aku tahu di mana nenekmu menjalani perawatan. Aku tahu berapa banyak utang tagihan rumah sakitmu. Pengetahuan adalah kekuatan, Mbak Ratna, dan aku memiliki banyak keduanya. Sang pengacara mendekat dengan map, meletakkannya di atas meja di hadapan Ratna. Di dalamnya terdapat dokumen beberapa halaman dan selembar cek. Ratna menatap cek itu. Jumlahnya lebih banyak dari uang yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Cukup untuk membayar segalanya.
Cukup untuk bernapas lega untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu dalam ekspresi Hartono, sesuatu dalam cara Dimas menatapnya penuh antisipasi, seolah mereka menunggu ia jatuh ke dalam perangkap. Dan kalau saya tidak menandatangani? Keheningan yang menyusul terasa berat, syarat ancaman yang tak terucap. Kalau kamu tidak tanda tangan, Hartono berbicara perlahan, menikmati setiap kata. Aku akan membuat hidupmu mustahil. Kamu sudah kehilangan pekerjaanmu di Bintang Emas. Aku bisa memastikan kamu tidak bekerja di restoran manapun di kota ini, di negara ini, kalau aku mau. Dan perawatan nenekmu di rumah sakit harapan kita, ya? Katakanlah ketika aku menyelesaikan akuisisi rumah sakit itu, pasien-pasien tertentu mungkin mendapati tempat tidur mereka tidak lagi tersedia. Ratna merasa mual. Ini bukan tawaran, ini pemerasan, paksaan yang dibalut kemurahan hati. Anda mengancam saya. Aku memberimu pilihan. Ada bedanya. Tangan Ratna gemetar saat menatap dokumen itu. Kata-kata berenang di depan matanya. Pasal-pasal hukum, istilah-istilah rumit, semuanya dirancang untuk membungkamnya selamanya. Ia memikirkan neneknya, senyumnya ketika mengatakan bahwa ia bangga, kata-katanya tentang tidak menjalani hidup dalam keheningan. Ia memikirkan suara-suara yang didengarnya dari mulut Hartono. Orang-orang yang akan terdampak jika ia membeli rumah sakit itu, pasien-pasien yang akan kehilangan perawatan, keluarga-keluarga yang akan menderita. Ia memikirkan segala yang telah dipelajarinya sepanjang hidup, setiap bahasa, setiap kata, setiap pelajaran tentang martabat dan keberanian, lalu ia mengambil keputusan. Tidak, katanya dengan suara yang teguh. Hartono mengerutkan dahi. Maaf, saya bilang tidak. Saya tidak akan menandatangani ini. Dimas langsung berdiri. Kamu gila? Kamu sadar apa yang kamu tolak? Saya sadar sepenuhnya. Ratna juga bangkit berdiri, menatap lurus ke mata Hartono. Saya menolak untuk dibeli. Saya menolak untuk dibungkam. Dan saya menolak menjadi bagian dari apapun yang kalian rencanakan terhadap rumah sakit itu. Kamu akan menyesal. Suara Hartono sedingin es. Aku akan menghancurkanmu dan semua yang kamu sayangi. Ratna berjalan menuju pintu, tapi sebelum keluar ia berbalik untuk terakhir kalinya. Bapak Hartono, katanya dalam bahasa Turki yang sempurna. Hayat boyunca benim gibi insanlar ezdiniz, ama bu sefer yanılkisiyle urats. Susmayacağım ve dusersem yalnız dmeyeceğim. Sepanjang hidup Anda telah menindas orang-orang seperti saya. Tapi kali ini Anda berhadapan dengan orang yang salah. Saya tidak akan diam, dan jika saya jatuh, saya tidak akan jatuh sendirian. Ia keluar dari kantor tanpa menoleh ke belakang, jantungnya berdegup keras, kakinya nyaris tidak sanggup menopangnya. Ia tidak tahu bagaimana caranya menepati janji itu. Ia tidak tahu senjata apa yang dimilikinya melawan seseorang dengan kekuatan Hartono, tapi satu hal yang ia ketahui dengan keyakinan mutlak. Perang telah resmi dimulai, dan Ratna tidak berniat kalah. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa sore itu juga, sementara ia pulang untuk memeluk neneknya dan merencanakan langkah berikutnya, Hartono sedang melakukan panggilan telepon yang akan mengubah segalanya. Aku butuh penyelidikan menyeluruh tentang gadis itu, katanya dengan suara sedingin batu. Aku mau tahu setiap rahasia, setiap kelemahan, setiap orang yang penting baginya, dan ketika kau sudah punya semuanya, kita hancurkan dia sampai habis. Di layar komputernya berpendar foto Ratna yang diambil dari kamera keamanan gedung, dan di sampingnya foto Busari memasuki rumah sakit harapan kita untuk perawatan mingguannya. Pertempuran demi martabat akan segera berubah menjadi perjuangan demi kelangsungan hidup. Perjalanan pulang terasa seperti yang terpanjang sepanjang hidup Ratna. Setiap langkah terasa seberat timah. Setiap tarikan napas adalah upaya sadar untuk tidak runtuh di tengah jalan. Ia telah menantang raksasa, dan kini raksasa itu bersiap untuk meremukkannya. Ketika ia membuka pintu apartemen kecilnya, ia menemukan sesuatu yang tidak disangka. Neneknya, Busari, tidak duduk di kursinya di samping jendela. Ia berdiri, bertumpu pada tongkatnya, dengan sebuah koper tua terbuka di atas tempat tidur. Nenek, apa yang nenek lakukan? Nenek tidak boleh berdiri terlalu lama. Aku sedang mencari sesuatu, nak. Busari berbicara dengan keteguhan yang sudah berbulan-bulan tidak didengar Ratna.
Sesuatu yang seharusnya sudah kutunjukkan padamu sejak lama. Ratna mendekat dengan khawatir melihat upaya yang dilakukan neneknya. Penyakit telah melemahkan tubuhnya, tapi jelas belum menyentuh jiwanya. Nek, tolong duduk dulu. Apapun itu, biar aku yang cari. Tidak, ini harus aku temukan sendiri. Tangan-tangan keriput Busari mengaduk-aduk isi koper itu, kertas-kertas menguning, foto-foto lama, surat-surat dalam amplop yang lusuh dimakan waktu. Akhirnya jari-jarinya mencengkeram sebuah map kulit coklat, usang namun terjaga dengan hati-hati. Ini dia. Busari menjatuhkan diri di tempat tidur, terengah-engah. Duduklah, Ratna. Apa yang akan kuceritakan akan mengubah semua yang kau kira kau tahu tentang keluarga kita. Ratna menurut, jantungnya berdebar dengan campuran rasa ingin tahu dan gentar. Rahasia apa yang disimpan neneknya? Apa hubungannya dengan semua yang sedang terjadi sekarang? Bertahun-tahun lalu, sebelum kamu lahir, aku bekerja sebagai penerjemah untuk keluarga-keluarga diplomat. Busari memulai, suaranya melayang ke puluhan tahun silam. Aku tidak punya gelar, tapi aku menguasai 9 bahasa. Aku mempelajarinya dengan cara yang sama seperti caraku mengajarimu, mendengarkan, berlatih, hidup di antara orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Itu sudah Ratna tahu, Nek. Yang tidak kamu tahu adalah untuk siapa aku bekerja di tahun-tahun terakhir karierku sebagai penerjemah. Busari membuka map itu dan mengeluarkan sebuah foto hitam putih. Di dalamnya tampak versi yang jauh lebih muda dari dirinya, berpakaian elegan, berdiri di samping seorang pria berjas yang tidak dikenali Ratna. Pria ini adalah Suryo, ayah Hartono. Ratna merasakan seolah tanah runtuh di bawah kakinya. Nenek bekerja untuk keluarga Hartono selama 6 tahun. Aku menjadi penerjemah pribadi mereka dalam setiap negosiasi internasional. Suryo membangun kerajaannya dengan bantuanku, menerjemahkan kontrak, menutup kesepakatan, menjembatani komunikasi dengan mitra bisnis dari seluruh dunia. Air mata mulai menggenang di mata Busari saat ia melanjutkan. Suryo berbeda dari putranya. Dia memang ambisius, tapi dia punya kehormatan. Dia memperlakukanku dengan hormat. Bahkan dia berjanji bahwa ketika ia pensiun, ia akan memberiku bagian dari keuntungan bisnis yang ikut kubangun. Ada dokumen yang ditandatangani, perjanjian resmi. Lalu apa yang terjadi? Suryo meninggal mendadak. Serangan jantung, kata mereka. Dan ketika aku datang untuk menuntut apa yang menjadi hakku, yang kutemui adalah Hartono. Saat itu dia baru berusia 23 tahun, tapi sudah menjadi pria kejam. Yang kamu kenal sekarang? Busari mengeluarkan dokumen lain dari map. Kontrak dengan tanda tangan dan stempel resmi. Ini adalah perjanjian aslinya. Suryo menjanjikan 3% dari keuntungan Hartono Group sebagai kompensasi atas tahun-tahun pengabdianku. Tapi ketika aku menunjukkannya kepada Hartono, dia tertawa di depan mukaku. Suara Busari pecah oleh kenangan. Dia bilang seorang pembantu tidak berhak atas apapun. Bahwa jika aku coba menuntut secara hukum, dia akan menggunakan seluruh kekuasaannya untuk menghancurkanku. Dan dia melakukannya. Dia menyewa pengacara-pengacara yang membatalkan kontrak itu dengan dalih bahwa aku tidak memiliki kapasitas hukum untuk menandatangani perjanjian semacam itu. Mereka merenggut semuanya dariku. Reputasiku, tabunganku, martabatku. Ratna menggenggam tangan neneknya, merasakan ketidakadilan puluhan tahun terkonsentrasi dalam momen itu. Kenapa nenek tidak pernah cerita? Karena aku malu. Malu karena sudah begitu naif. Malu karena tidak mampu membela diriku sendiri. Dan takut, Ratna. Takut kalau suatu hari kamu bertemu dengan keluarga Hartono, mereka akan tahu siapa dirimu dan menyakitimu. Tapi sekarang mereka sudah tahu siapa aku. Fat. Busari meremas tangan Ratna dengan kuat. Makanya kamu perlu tahu kebenaran yang utuh, karena ada sesuatu lagi di dalam map ini, sesuatu yang Hartono tidak tahu aku punya. Ia mengeluarkan amplop tebal yang disegel dengan lilin tua. Selama bertahun-tahun bekerja untuk Suryo, aku menerjemahkan banyak dokumen. Beberapa di antaranya sangat sensitif, bisnis-bisnis yang tidak sepenuhnya bersih, kesepakatan-kesepakatan dengan orang-orang yang lebih suka bersembunyi dalam kegelapan. Bisnis macam apa? Jenis yang akan menghancurkan reputasi Hartono Group jika terungkap ke publik.
Suryo membuatku bersumpah untuk tidak pernah membocorkan apa yang aku ketahui, dan aku menepati janjiku selama ia masih hidup. Tapi Hartono mengingkari semua janji yang dibuat ayahnya kepadaku, jadi aku tidak lagi punya kewajiban untuk menjaga rahasia mereka. Ratna memandang amplop itu seolah berisi bom. Dan dalam artian tertentu, memang itulah isinya. Nenek yakin soal ini? Kalau Hartono tahu nenek punya ini, aku sudah tidak peduli apa yang terjadi pada diriku, Ratna. Aku sudah tua, aku sakit, tapi kamu masih punya seluruh hidup di depanmu. Dan aku tidak akan membiarkan pria itu merenggutnya darimu seperti dia merenggut hidupku. Ponsel Ratna berdering memecah momen itu. Nomor tak dikenal. Ia ragu sebelum menjawab. Ratna? Suara perempuan, profesional namun hangat. Yah, ini siapa? Nama saya Ningsih. Saya wartawan dari Kompas. Saya mendengar tentang apa yang terjadi di Bintang Emas tadi malam. Saya ingin bicara dengan Anda. Jantung Ratna berpacu. Bagaimana seorang wartawan bisa mengetahuinya secepat ini? Bagaimana Anda dapat nomor saya? Saya punya sumber, tapi itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah saya punya informasi tentang Hartono yang saya rasa akan menarik bagi Anda, dan saya yakin Anda juga punya informasi yang menarik bagi saya. Bisakah kita bertemu? Ratna melirik neneknya yang telah mendengar seluruh percakapan. Bu Sari mengangguk pelan. Di mana dan kapan? Besok, di Warung Harapan dekat alun-alun kota, jam 10 pagi. Dan Mbak Ratna, datanglah sendiri dan jangan beritahu siapapun tentang telepon ini. Sambungan terputus. Ratna terpaku menatap ponselnya, mencerna apa yang baru saja terjadi. Siapa itu? Tanya Bu Sari. Wartawan. Dia bilang punya informasi soal keluarga Hartono. Bisa jadi jebakan, aku tahu, tapi bisa juga ini satu-satunya kesempatan kita. Malam itu Ratna tidak bisa tidur. Pikirannya adalah pusaran pertanyaan, ketakutan, dan kemungkinan. Ia membaca dokumen-dokumen yang diberikan neneknya, setiap halaman mengungkap kisah korupsi, manipulasi, dan kekejaman yang membentang selama puluhan tahun. Tapi ada sesuatu lagi di antara kertas-kertas itu, sesuatu yang tidak disebutkan neneknya secara langsung. Sebuah surat yang ditulis dalam bahasa Turki, ditujukan kepada Suryo, dari seorang rekan bisnis di Eropa. Surat itu berbicara tentang kesepakatan rahasia, tentang uang yang ditransfer ke rekening luar negeri, tentang keistimewaan politik yang diperjualbelikan. Ratna menerjemahkan setiap kata, merasakan bagaimana potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Keluarga Hartono tidak membangun kerajaan mereka hanya dengan kerja keras dan kepintaran bisnis. Mereka membangunnya di atas kebohongan, suap, dan eksploitasi orang-orang seperti neneknya. Keesokan paginya, Ratna bersiap untuk pertemuan dengan sang wartawan. Sebelum keluar, neneknya menghentikannya. Bawa ini bersamamu. Ia menyerahkan sebuah kalung liontin perak kecil. Ini milik ibumu. Dia juga punya keberanianmu. Ibumu meninggal muda, tapi dia hidup tanpa rasa takut. Aku ingin kamu ingat itu hari ini. Ratna memeluk neneknya erat-erat, merasakan kerapuhan tubuhnya sekaligus kekuatan jiwanya. Aku akan segera pulang, Net. Aku janji. Aku tahu kamu akan pulang, Nak. Tapi kalau sesuatu yang buruk terjadi, aku ingin kamu tahu bahwa aku bangga padamu. Selalu bangga, sejak hari kamu dilahirkan. Warung Harapan adalah tempat yang sederhana di sudut tenang kota. Meja-meja kecil, dinding yang dihiasi foto-foto lama, aroma kopi segar yang melayang di udara. Ratna tiba 10 menit lebih awal dari waktu yang disepakati dan memilih meja di pojok dari mana ia bisa melihat pintu masuk. Ningsih tiba tepat waktu. Perempuan berusia sekitar 45 tahun dengan rambut gelap yang diikat rapi ke belakang dan mata yang seolah menganalisis segala sesuatu di sekitarnya. Ia berpakaian sederhana tapi profesional dan membawa tas kulit yang sudah lusuh oleh penggunaan. Mbak Ratna, ia duduk di hadapan Ratna tanpa basa-basi. Terima kasih sudah datang. Sebelum kita bicara apa-apa, saya perlu tahu bagaimana Anda mendapat kabar soal kejadian itu. Ningsih tersenyum tipis. Saya punya narasumber di dalam Bintang Emas. Seseorang yang menyaksikan semua yang terjadi malam itu dan sudah sangat muak melihat bagaimana keluarga Hartono memperlakukan orang. Siapa? Itu tidak bisa saya ungkapkan. Perlindungan sumber.
Tapi yang bisa saya sampaikan adalah ini bukan pertama kalinya Hartono mempermalukan karyawan seperti itu. Dan juga bukan pertama kalinya ia menghancurkan hidup seseorang yang berani melawannya. Ningsih membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map. Saya sudah menyelidiki Hartono Group selama 4 tahun. Saya punya kesaksian dari mantan karyawan yang dipecat secara tidak adil, dari kompetitor yang dihancurkan oleh taktik ilegal, dari pejabat publik yang disuap untuk mendukung bisnis mereka. Tapi saya tidak pernah bisa menerbitkan apapun karena setiap kali saya terlalu dekat, seseorang mengancam saya atau narasumber saya menghilang. Menghilang? Bukan secara harfiah, tapi tiba-tiba mereka berubah pikiran, pindah kota, memutuskan tidak mau bicara lagi. Kekuasaan keluarga Hartono menjangkau sangat jauh, Mbak Ratna, lebih jauh dari yang bisa Anda bayangkan. Ratna memikirkan dokumen-dokumen yang diberikan neneknya, surat-surat, kontrak-kontrak, rahasia-rahasia puluhan tahun. Kenapa Anda mencari saya? Karena Anda melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Anda melawannya di depan umum. Dan bukan hanya itu, Anda melawannya dalam bahasanya sendiri. Secara harfiah, itu menjadikan Anda sebuah simbol, dan simbol itu berkekuatan besar. Saya tidak mau jadi simbol. Saya cuma mau melindungi keluarga saya. Saya paham, tapi kadang cara terbaik melindungi keluarga kita adalah dengan mengekspos mereka yang mengancam kita. Ningsih mencondongkan tubuh ke depan. Mbak Ratna, saya sedang menyiapkan laporan investigasi yang bisa menghancurkan keluarga Hartono, tapi saya butuh lebih banyak bukti. Bukti kuat yang tidak bisa mereka bantah atau beli. Anda punya sesuatu seperti itu? Ratna ragu. Mempercayai orang asing itu berisiko, tapi menghadapi keluarga Hartono sendirian sama saja bunuh diri. Saya punya dokumen, katanya akhirnya. Dokumen yang disimpan nenek saya selama puluhan tahun. Kontrak, surat, perjanjian yang membuktikan kegiatan ilegal. Mata Ningsih berkilat penuh minat. Kegiatan ilegal macam apa? Suap, penggelapan pajak, kesepakatan dengan pihak-pihak yang beroperasi di luar hukum. Semuanya diterjemahkan dan didokumentasikan oleh nenek saya saat bekerja untuk Suryo. Nenek Anda bekerja untuk keluarga Hartono? Selama 6 tahun. Dan ketika Suryo meninggal, Hartono merampas semua yang menjadi hak nenek saya secara hukum. Ningsih bersandar di kursinya, memproses informasi itu. Ini lebih besar dari yang saya kira, jauh lebih besar. Ada lagi. Ratna menarik napas dalam. Hartono berencana membeli rumah sakit harapan kita. Dia mau menutup departemen yang melayani pasien tidak mampu. Nenek saya menjalani perawatan di sana. Anda punya bukti soal itu? Saya mendengarnya langsung dari mulutnya dalam bahasa Turki. Dia pikir tidak ada yang mengerti. Ningsih mengeluarkan alat perekam dari tasnya. Anda bersedia memberikan kesaksian yang direkam? Menceritakan semua yang Anda tahu, termasuk soal nenek Anda? Ratna memikirkan Busari, senyumnya yang lelah tapi bangga, puluhan tahun kebisuan yang telah ia tanggung, kesempatan untuk akhirnya meraih keadilan. Ya, saya bersedia. Selama 2 jam berikutnya, Ratna berbicara, menceritakan segalanya. Malam di restoran, penghinaan dalam bahasa Turki, pertemuan di kantor Hartono Group, pemerasan, ancaman, lalu ia menceritakan kisah neneknya. Setiap kata terasa seperti menanggalkan beban dari jiwanya. Ketika selesai, Ningsih menyimpan alat perekam dengan ekspresi serius namun penuh harapan. Ini cukup untuk memulai, tapi saya perlu melihat dokumen aslinya. Bisa Anda mendapatkannya untuk saya? Saya harus bicara dulu dengan nenek saya. Itu miliknya, bukan milik saya. Saya mengerti, tapi lakukanlah segera. Keluarga Hartono tidak akan tinggal diam. Kalau mereka tahu kita bekerja sama, mereka akan berusaha menghentikan kita. Ratna mengangguk dan bangkit untuk pergi, tapi sebelum sempat melangkah, Ningsih menahannya. Satu hal lagi, Mbak Ratna. Semalam saya menerima telepon anonim. Seseorang memperingatkan saya agar berhati-hati terhadap Anda, bahwa Anda berbahaya, tidak stabil, bahwa tidak ada yang bisa dipercaya dari ucapan Anda. Perut Ratna bergejolak. Siapa yang menelepon? Tidak meninggalkan nama, tapi saya mengenali nomornya. Itu dari ponsel pribadi Dimas. Jadi memang Dimas. Dimas yang mengirim pesan ancaman malam itu di restoran.
Dimas yang berusaha menghancurkan reputasinya sebelum ia sempat membela diri. Lalu kenapa Anda tetap memutuskan bertemu saya? Ningsih tersenyum. Karena dari pengalaman saya, ketika seseorang seperti Dimas berusaha menghancurkan reputasi seseorang sebelum mengenalnya, itu berarti orang itu memiliki sesuatu yang mereka takuti. Dan saya ingin tahu apa itu. Ratna keluar dari warung dengan campuran harapan dan kengerian. Ia punya sekutu, punya rencana, tapi juga punya musuh-musuh berkuasa yang bersedia melakukan apapun untuk membungkamnya. Sementara ia berjalan menuju halte Transjakarta, ponselnya bergetar dengan pesan teks. Dari Pak Budi. Ratna, aku perlu bertemu denganmu segera. Aku menemukan sesuatu tentang keluarga Hartono yang harus kamu ketahui. Ini soal nenekmu. Tolong datang ke restoran setelah jam 11 malam ketika sudah tutup. Masuk lewat pintu belakang. Ini penting. Ratna membaca pesan itu 3 kali. Apa yang bisa diketahui Pak Budi tentang neneknya? Mengapa begitu mendesak dan penuh rahasia? Ada sesuatu yang tidak beres, tapi di saat yang sama Pak Budi selalu baik padanya, selalu melindunginya. Ia bisa mempercayainya, ia bisa mempercayai seseorang. Yang tidak diketahui Ratna adalah bahwa pada saat yang bersamaan, di kantor Hartono Group, Hartono sedang menerima laporan hasil penyelidikan yang telah ia perintahkan. Dan isi laporan itu bukan hanya mengungkap siapa Ratna sebenarnya, melainkan juga membongkar sebuah rahasia yang menghubungkan kedua keluarga dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Sebuah rahasia yang jika terungkap akan menghancurkan lebih dari sekadar reputasi, ia akan menghancurkan kehidupan. Jarum jam menunjukkan pukul 10:40 malam ketika Ratna turun dari Transjakarta 2 blok dari Bintang Emas. Jalanan nyaris kosong, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang memproyeksikan bayangan panjang di atas trotoar yang basah. Hujan turun sepanjang sore dan udara masih menyimpan aroma tanah basah dan aspal. Setiap langkah yang ia ambil menuju restoran meningkatkan kegelisahan di dadanya. Pesan Pak Budi terus berputar di kepalanya. Apa yang bisa ia ketahui tentang neneknya? Mengapa begitu misterius? Mengapa harus bertemu diam-diam setelah restoran tutup? Sebelum berangkat dari rumah, Ratna sempat ragu. Bu Sari menangkap kegelisahannya. Mau kemana jam segini, nak? Pak Budi minta ketemu. Katanya ada informasi penting. Sang koki? Bu Sari mengerutkan dahi. Kenapa tidak bisa lewat telepon saja? Aku tidak tahu, Nek. Tapi Pak Budi selalu baik sama aku. Aku percaya dia. Bu Sari menatapnya dengan mata yang seolah mampu melihat melampaui kata-kata. Hati-hati, Ratna. Di masa perang, bahkan sahabat bisa berubah menjadi lawan tanpa mereka sendiri sadari. Ratna berjanji akan waspada, tapi kini, berdiri di depan gang yang menuju pintu belakang restoran, kata-kata neneknya bergema seperti peringatan yang mungkin seharusnya lebih ia perhatikan. Gang itu gelap gulita. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu di atas pintu belakang yang berkedip-kedip seolah hendak mati kapan saja. Ratna melangkah pelan, seluruh indranya waspada, jantungnya berdebar semakin keras. Pintu itu setengah terbuka. Pak Budi, panggilnya pelan sambil mendorong pintu dengan hati-hati. Dapur dalam keremangan. Permukaan baja mengkilap samar-samar di bawah lampu darurat yang selalu menyala. Semuanya sunyi. Terlalu sunyi. Pak Budi, apa Bapak di sini? Suara dari sebelah kanannya membuatnya berbalik tajam. Sebuah sosok muncul dari balik bayangan, tapi itu bukan Pak Budi. Itu Dimas. Jantung Ratna berhenti sesaat sebelum mulai berdetak tak terkendali. Ia mundur secara refleks, tapi sosok lain muncul di belakangnya menghalangi jalan keluar. Hartono. Selamat malam, Mbak Ratna. Suara Hartono lembut, nyaris ramah, yang justru membuatnya semakin mengerikan. Baik sekali Anda mau menerima undangan kami. Di mana Pak Budi? Ratna berhasil bertanya, suaranya gemetar meski ia berusaha keras tetap tenang. Koki itu? Dimas tertawa meremehkan. Dia di rumahnya tidur nyenyak. Dia tidak tahu kami memakai namanya untuk membawamu ke sini. Pesan itu sejak awal memang jebakan. Ratna merasa mual menyadari betapa mudahnya ia terperdaya. Apa yang kalian mau dari saya? Hartono berjalan perlahan ke arahnya, langkah sepatunya bergema di lantai dapur. Yang aku inginkan, Mbak Ratna, adalah memahami sesuatu yang menggangguku sejak menerima laporan tertentu sore tadi.
Ia mengeluarkan amplop dari saku bagian dalam jasnya. Begini, ketika aku menyuruh orang menyelidikimu, aku berharap menemukan hal-hal biasa. Utang, masalah keluarga, mungkin aib tersembunyi yang bisa kupakai untuk menekanmu. Tapi yang kutemukan jauh lebih menarik dari itu. Ia membuka amplop dan mengeluarkan beberapa dokumen. Apakah kamu tahu bahwa ibumu, Melati, sempat bekerja untuk ayahku bertahun-tahun lalu? Sebelum kamu lahir. Ratna merasakan lantai di bawah kakinya seolah bergeser. Ibunya, ia tidak pernah tahu banyak tentang ibunya. Busari jarang berbicara tentang Melati, dan ketika ia melakukannya, selalu dengan kesedihan begitu dalam hingga Ratna belajar untuk tidak bertanya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tentu saja tidak, karena nenekmu yang memastikan bagian cerita itu terhapus. Hartono tersenyum dingin. Ibumu cantik, menurut catatan. Cerdas juga. Ayahku mempekerjakannya sebagai asisten pribadi ketika usianya baru 21 tahun. Busari sudah bekerja untuk kami saat itu menerjemahkan dokumen. Kurasa dialah yang merekomendasikan putrinya. Anda mau sampai kemana dengan semua ini? Ke kebenaran, Mbak Ratna. Kebenaran yang telah disembunyikan nenekmu darimu seumur hidup. Dimas mendekat dari belakang, terlalu dekat untuk kenyamanan Ratna. Ia bisa merasakan napasnya ditengkuk, kehadirannya yang mengancam. Ayahku adalah pria dengan selera yang beragam, Hartono melanjutkan. Dan ibumu masih muda, rentan, sendirian di dunia kecuali ibunya Busari. Tidak sulit membayangkan apa yang terjadi. Anda bohong. Suara Ratna keluar lebih keras dari yang ia harapkan. Ibu saya meninggal waktu saya masih bayi karena kecelakaan. Itu yang dikatakan Busari padamu. Hartono menggelengkan kepala dengan belas kasihan palsu. Betapa nyamannya. Kebenarannya jauh lebih rumit dari itu. Ibumu tidak meninggal dalam kecelakaan, Mbak Ratna. Ibumu menghilang. Pergi suatu malam tanpa jejak, meninggalkanmu bersama Busari. Dan alasan mengapa ia pergi, itu berhubungan langsung dengan keluargaku. Ratna merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Ibunya tidak meninggal. Busari telah berbohong padanya seumur hidup. Saya tidak percaya, katanya, meskipun suaranya sudah tidak seyakin tadi. Kamu tidak harus percaya padaku. Kamu bisa langsung bertanya pada nenekmu. Tapi sebelum kamu melakukannya, izinkan aku menunjukkan satu hal lagi. Ia mengeluarkan selembar foto dari amplop. Foto itu tua, menguning dimakan waktu. Di dalamnya tampak seorang perempuan muda, cantik, dengan mata yang langsung dikenali Ratna karena ia melihatnya setiap hari di cermin. Ibunya. Tapi ia tidak sendirian dalam foto itu. Di sampingnya, dengan lengan merangkul bahunya, berdiri seorang pria yang juga dikenali Ratna. Suryo, ayah Hartono. Ibumu dan ayahku menjalin hubungan, Mbak Ratna. Hubungan yang berlangsung hampir 2 tahun, dan ketika berakhir, konsekuensinya bersifat permanen. Makna kata-katanya butuh beberapa saat untuk menembus pikiran Ratna. Ketika itu terjadi, ia merasa seolah jantungnya direnggut dari rongga dadanya. Tidak, bisiknya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Hartono tertawa pelan. Genetika tidak berbohong. Tidak pernah bertanya-tanya dari mana kemampuanmu dalam bahasa? Busari memang menguasai 9 bahasa, itu benar. Tapi ayahku menguasai 12. Dia seorang jenius linguistik, bakat yang jelas ia wariskan padamu. Anda bohong. Ratna berteriak, air mata mulai mengalir di pipinya. Ini semua kebohongan untuk memanipulasi saya. Hartono mengeluarkan dokumen lain. Ini adalah analisis DNA yang diperintahkan ayahku lebih dari 20 tahun lalu. Dia membandingkan darahnya dengan darah ibumu ketika ia hamil. Dia ingin memastikan sebelum mengambil keputusan tertentu. Ia menunjukkan kertas itu kepada Ratna. Angka-angka, persentase, istilah ilmiah yang nyaris tidak bisa ia proses dalam keadaan syoknya. Menurut analisis ini, ada probabilitas 99,99% bahwa Suryo adalah ayah biologismu, Mbak Ratna. Yang artinya, kamu dan aku adalah saudara. Keheningan yang menyusul bersifat absolut. Ratna tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa bernapas. Dunia sebagaimana ia mengenalnya telah runtuh dalam hitungan menit. Tentu saja,
Hartono melanjutkan dengan nada kasual. Ayahku tidak pernah mengakuimu secara resmi. Ketika ia mengetahui kehamilannya, ia menawarkan uang kepada ibumu agar menghilang. Melati menolak uangnya, tapi tetap saja menghilang tak lama setelah kamu lahir. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Ada yang bilang dia melarikan diri, yang lain, punya teori yang lebih gelap. Apa yang kalian lakukan padanya? Ratna akhirnya menemukan suaranya, serak oleh air mata. Apa yang kalian lakukan pada ibu saya? Aku tidak melakukan apapun. Aku masih anak-anak saat itu. Tapi ayahku adalah orang yang melindungi warisannya dengan segala cara. Anak haram, apalagi perempuan, akan menjadi skandal, noda di reputasinya yang sempurna. Dimas berbicara untuk pertama kalinya sejak kehadirannya terungkap. Ironisnya, selama bertahun-tahun ini, putri tidak sah kakekku melayani meja di restoran, membersihkan rumah orang, bertahan hidup dengan remah-remah, sementara kami mewarisi segala yang secara teknis juga menjadi hakmu. Diam, Dimas. Hartono melempar tatapan peringatan. Kita tidak di sini untuk membahas warisan. Kalau begitu kita di sini untuk apa? Ratna bertanya sambil mengusap air matanya dengan marah. Untuk menyiksa saya dengan rahasia masa lalu? Untuk melihat saya hancur? Kita di sini untuk menawarkanmu kesepakatan. Hartono memasukkan kembali dokumen-dokumen ke dalam amplop. Sekarang kamu tahu kebenarannya, kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu diam soal semuanya. Soal yang kamu dengar di restoran, soal rencana rumah sakit, soal dokumen-dokumen ini. Sebagai gantinya, aku akan memastikan nenekmu mendapat perawatan medis terbaik tanpa biaya, dan kamu akan menerima sejumlah uang bulanan yang membuatmu bisa hidup dengan nyaman. Dan pilihan kedua? Pilihan kedua adalah kamu melanjutkan perang kecilmu demi keadilan, bicara dengan wartawan, mencoba mengekspos aku. Tapi kalau kamu pilih jalan itu, aku tidak hanya akan menghancurkan hidupmu dan nenekmu, aku juga akan memastikan dunia tahu bahwa kamu seorang Hartono tidak sah yang hanya mengincar uang. Aku akan mengubah cerita perjuanganmu menjadi cerita keserakahan, dan percayalah, aku punya sumber daya untuk melakukannya. Ratna menatapnya lekat-lekat. Pria ini saudara laki-lakinya. Mereka berbagi darah, berbagi ayah, tapi tidak berbagi apapun yang lain. Dia adalah segalanya yang Ratna benci, segalanya yang diajarkan neneknya untuk ditolak. Kenapa? Tanyanya lirih. Kenapa begitu besar kebenciannya? Kalau yang Anda katakan benar, kita keluarga. Untuk pertama kalinya, sesuatu berubah di wajah Hartono. Sebuah bayangan melintasi wajahnya, sesuatu yang mungkin kepedihan atau kepahitan. Keluarga? Ayahku menghabiskan tahun-tahun terakhirnya terobsesi denganmu. Bukan dengan anak-anak sahnya, bukan dengan kerajaan yang ia bangun, tapi dengan putri yang telah ia buang. Sebelum meninggal, dia mengaku padaku bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah tidak mengakuimu. Bahwa kamu adalah pewaris sejatinya, bukan aku. Kepahitan dalam suaranya terasa sangat nyata. Jadi jangan bicara soal keluarga padaku, Mbak Ratna. Kamu mencuri kasih sayang ayahku tanpa kamu sendiri sadari, dan sekarang kamu mau merampas semua yang lain. Saya tidak menginginkan apapun dari kalian, kata Ratna dengan tegas. Saya hanya menginginkan keadilan untuk nenek saya, untuk ibu saya, untuk semua orang yang sudah dihancurkan keluarga Anda. Kalau begitu kamu memilih pilihan kedua. Hartono memberi isyarat dan dua pria muncul dari kegelapan. Pengawal dari penampilannya, besar, mengintimidasi, dengan ekspresi kosong milik profesional yang terbiasa dengan pekerjaan tidak menyenangkan. Antar Mbak Ratna pulang ke rumahnya. Pastikan dia memahami konsekuensi dari keputusannya. Ratna merasakan panik membesar di dadanya. Apa yang akan mereka lakukan padanya? Apa yang akan mereka lakukan pada neneknya? Tapi sebelum para pengawal sempat menyentuhnya, sebuah suara bergema dari pintu dapur. Berhenti! Polisi! Jangan ada yang bergerak. Lampu menyala seketika, menyilaukan semua orang sesaat. Ratna mengerjap berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa petugas masuk dari berbagai pintu, senjata di tangan, meneriakkan perintah, dan di belakang mereka, dengan ekspresi kemenangan yang tertahan, berdiri ningsih. Apa-apaan ini? Hartono mengaum. Ini, Bapak Hartono, adalah akhir dari kekuasaan Anda.
Ningsih mendekat dengan mikrofon di tangan. Semua yang baru saja Anda ucapkan sudah direkam. Setiap ancaman, setiap pengakuan, setiap detail tentang apa yang keluarga Anda lakukan terhadap Melati. Itu ilegal. Kalian tidak bisa merekam tanpa persetujuan saya. Sebenarnya bisa. Ketika ada kecurigaan aktivitas kriminal, pihak berwenang dapat mengotorisasi pengawasan. Dan berkat dokumen-dokumen tertentu yang kami terima pagi ini, kami punya lebih dari cukup alasan. Hartono berbalik menghadap Ratna dengan kemarahan membunuh di matanya. Kamu tahu ini akan terjadi? Tidak. Ratna menggelengkan kepala, sama terkejutnya dengan dia. Saya tidak tahu apa-apa. Dia mengatakan yang sebenarnya. Ningsih menyela. Ratna tidak tahu soal operasi ini. Tapi orang lain tahu. Seseorang yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk melihat keadilan. Dari balik para petugas muncul sosok yang membuat jantung Ratna berhenti. Bu Sari. Neneknya berjalan perlahan bertumpu pada tongkatnya, tapi dengan kepala tegak dan mata berkilau dengan kekuatan yang belum pernah dilihat Ratna. Nenek, bagaimana? Ketika kamu keluar malam ini, aku tahu ada yang tidak beres. Bu Sari berbicara dengan suara jernih dan tegas. Aku menelepon Mbak Ningsih. Dia menghubungi pihak berwajib. Dan bersama-sama kami menyiapkan semua ini. Ia mendekati Hartono, menatap lurus ke matanya tanpa secuil pun rasa takut. Selama 20 tahun aku berdiam. Selama 20 tahun aku menanggung kepedihan kehilangan putriku karena ulah ayahmu. Tapi malam ini aku mendengar semua yang kau katakan, dan sekarang dunia juga akan mendengarnya. Hartono, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kehabisan kata-kata. Para petugas mulai memborgolnya sementara ia berteriak soal pengacara dan tuntutan hukum. Dimas mencoba melarikan diri tapi ditahan sebelum mencapai pintu. Ratna berlari ke neneknya, memeluknya dengan erat. Nek, apa benar semua yang dia katakan soal ibuku? Soal Suryo? Bu Sari mendekapnya, air mata mengalir di pipi keriputnya. Benar, Nak. Semuanya benar. Dan sudah tiba waktunya kamu mengetahui seluruh ceritanya. Di luar, sirene mobil-mobil patroli menerangi malam. Di dalam, dua perempuan saling berpelukan sementara rahasia-rahasia puluhan tahun akhirnya terungkap ke permukaan. Pertempuran belum usai, bahkan baru saja dimulai. Tapi untuk pertama kalinya Ratna merasa tidak sendirian, dan itu membuat perbedaan yang luar biasa. Kantor polisi pusat di Jakarta adalah bangunan tua yang berbau kopi dingin dan kertas-kertas usang. Ratna duduk di ruang tunggu bersama neneknya, keduanya diselimuti kain yang diberikan oleh seorang petugas yang baik hati. Di luar, fajar mulai mewarnai langit dengan semburat merah muda dan jingga, tapi tak satu pun dari mereka yang sempat memejamkan mata. Ningsih menghabiskan berjam-jam memberikan keterangan, menyerahkan bukti-bukti, berkoordinasi dengan jaksa yang datang secara mendesak begitu mengetahui besarnya kasus ini. Hartono dan Dimas berada di sel terpisah, pengacara-pengacara mereka sudah bekerja mati-matian untuk mendapatkan pembebasan dengan jaminan, tapi untuk saat ini mereka berada di balik jeruji besi dan itu sudah cukup. Nek, Ratna akhirnya memecah keheningan yang menyelimuti mereka selama berjam-jam. Aku perlu tahu segalanya tentang ibuku, tentang Suryo, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bu Sari memejamkan matanya sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan dari tempat yang paling dalam di jiwanya. Ketika ia membukanya, ada campuran kepedihan dan kelegaan yang belum pernah dilihat Ratna. Ibumu adalah cahaya hidupku, Ratna. Melati punya senyum yang sama sepertimu, tekad yang sama, api yang sama di dalam dirinya. Ketika aku memandangnya, aku melihat semua kebaikan yang bisa ditawarkan dunia. Suaranya bergetar, tapi ia melanjutkan. Aku sudah bekerja untuk keluarga Hartono selama 4 tahun ketika Melati menginjak usia 21. Dia butuh pekerjaan dan aku pikir aku bisa menjaganya kalau dia bekerja bersamaku. Betapa salahnya aku. Ratna menggenggam tangan neneknya, merasakan tulang-tulang rapuh di balik kulit keriput itu. Suryo memperhatikannya sejak hari pertama. Memang mustahil untuk tidak memperhatikannya. Melati punya kemampuan menerangi ruangan manapun yang ia masuki. Awalnya kukira perhatiannya hanyalah kebaikan seorang majikan terhadap karyawan baru, tapi segera aku menyadari ini sesuatu yang lebih. Dia mencintainya? Bu Sari menghela napas panjang. Melati percaya bahwa ia mencintainya, dan mungkin,
Dengan caranya yang bengkok, Suryo juga mencintai Melati. Tapi cinta dari pria seperti dia selalu datang dengan syarat, dengan batasan, dengan rahasia. Ia berhenti, memandang ke arah jendela di mana matahari terbit mulai menyusupkan cahaya keemasan. Ketika Melati menyadari ia mengandung, Suryo berubah total. Pria yang tadinya menawan dan penuh perhatian berubah menjadi seseorang yang dingin dan penuh perhitungan. Dia menawarkan uang agar Melati menggugurkan kandungannya. Melati menolak. Dia menawarkan lebih banyak uang agar Melati menghilang, pergi jauh dan tidak pernah menghubungi keluarga Hartono lagi. Melati juga menolak itu. Apa yang ibu inginkan? Dia ingin Suryo mengakui putrinya, memberimu namanya, perlindungannya, tempatmu yang sah di dunia ini. Ibumu polos, Ratna. Dia mengira cinta bisa mengalahkan kebanggaan dan ambisi pria seperti itu. Air mata mulai mengalir di pipi Bu Sari. Istri Suryo, Dewi, mengetahui kebenarannya tidak lama setelah kamu lahir. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa tahu, tapi dia tahu. Dan Dewi adalah perempuan berwatak keras. Dia memberi ultimatum kepada Suryo. Entah Melati menghilang dari kehidupan mereka selamanya, atau dia akan menghancurkan Suryo di depan publik, merusak reputasinya, bisnisnya, semua yang telah ia bangun. Lalu apa yang Suryo pilih? Dia memilih kerajaannya di atas putrinya sendiri, di atasmu. Dia bilang pada Melati bahwa ia harus pergi, tidak boleh pernah menghubunginya lagi, tidak boleh pernah mengungkapkan siapa ayah bayinya. Dia menawarkan sejumlah besar uang, cukup untuk memulai hidup baru di negara lain. Ratna merasakan tenggorokannya tercekat. Tapi nenek bilang ibu menolak uangnya. Dia memang menolak. Melati punya harga diri, Ratna. Terlalu banyak harga diri demi kebaikannya sendiri. Dia bilang tidak mau menerima apapun dari pria yang sanggup membuang darah dagingnya sendiri. Dia lebih memilih membesarkan putrinya dalam kemiskinan daripada menerima remah-remah dari seseorang tanpa kehormatan. Bu Sari terdiam sejenak, napasnya semakin berat. Seminggu setelah percakapan itu, Melati menghilang. Jantung Ratna serasa berhenti. Menghilang? Maksud nenek apa? Persis seperti yang kubilang. Suatu malam, setelah menidurkanmu di ayunan, dia keluar dari rumah dengan alasan pergi ke warung membeli susu. Dia tidak pernah kembali. Nenek mencarinya? Aku mencarinya bertahun-tahun, Ratna. Aku pergi ke polisi, aku menyewa penyelidik swasta dengan sedikit uang yang kupunya. Aku memasang pengumuman di seluruh penjuru kota. Tidak ada yang menemukan apapun. Seolah bumi menelannya bulat-bulat. Ratna merasakan udara tidak sampai ke paru-parunya. Apa nenek menduga Suryo terlibat? Bu Sari butuh waktu sebelum menjawab. Untuk waktu yang lama, aku tidak mau mempercayainya. Aku tidak mau berpikir bahwa pria yang dicintai putriku mampu melakukan hal semacam itu. Tapi seiring tahun berlalu, sementara aku menyaksikan bagaimana keluarga Hartono menghancurkan siapapun yang menghalangi jalan mereka, aku mulai punya keraguan. Keraguan yang berubah menjadi kecurigaan. Kecurigaan yang berubah menjadi keyakinan. Kenapa nenek tidak pernah cerita padaku? Karena aku ingin melindungimu. Bu Sari memegang wajah Ratna di antara kedua tangannya. Kalau kamu tahu kebenarannya, kamu pasti akan mencari keluarga Hartono. Kamu pasti akan menuntut jawaban, dan mereka akan menghancurkanmu seperti mereka menghancurkan semua orang lain. Aku lebih memilih kamu percaya ibumu meninggal dalam kecelakaan. Setidaknya dengan begitu kamu bisa hidup tenang. Tenang? Ratna berdiri tiba-tiba, frustrasi dan kepedihan bercampur dalam suaranya. Nenek pikir aku hidup tenang dengan percaya ibuku sudah tiada? Nenek pikir tidak sakit setiap hari raya tanpa dia? Setiap ulang tahun, setiap momen penting dalam hidupku yang seharusnya dia ada? Aku tahu, nak, aku tahu dan aku minta maaf. Maaf sudah berbohong padamu. Maaf tidak bisa lebih kuat, lebih berani. Maaf untuk segalanya. Ratna memandang neneknya, perempuan yang telah mengorbankan segalanya untuk membesarkannya, yang bekerja sampai jatuh sakit demi memberinya masa depan, yang menanggung rahasia yang mustahil selama puluhan tahun. Dan meskipun sakit hati, meskipun rasa dikhianati yang ia rasakan, ia tidak bisa membencinya. Ia berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya kembali. Aku memaafkan nenek. Tapi aku perlu tahu satu hal lagi. Apa nenek percaya ibuku masih hidup?
Bu Sari menatapnya dengan mata penuh harapan yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu, Ratna. Tapi mereka tidak pernah menemukan jenazah. Tidak pernah ada bukti bahwa dia sudah meninggal. Dan ada sesuatu yang tidak pernah kuceritakan padamu karena aku tidak mau memberimu harapan palsu. Apa itu? 4 tahun lalu aku menerima sepucuk surat. Tanpa nama pengirim, tanpa tanda tangan. Hanya tertulis, dia baik-baik saja, jangan cari dia. Surat itu ditulis dalam bahasa Prancis. Ratna merasakan bulu kuduknya meremang. Bahasa Prancis? Kenapa dalam bahasa Prancis? Melati berbicara bahasa Prancis dengan sempurna. Aku yang mengajarinya sejak kecil, sama seperti caraku mengajarimu. Itu bahasa rahasia kami, yang kami gunakan ketika tidak ingin ada orang lain yang mengerti. Nenek masih menyimpan suratnya? Ada di dalam map kulit bersama semua dokumen lainnya. Pintu ruangan terbuka dan Ningsih masuk, tampak kelelahan tapi puas. Ibu-ibu, ada kabar baru. Jaksa sudah memutuskan untuk mengajukan dakwaan resmi terhadap Hartono dan Dimas. Pemerasan, ancaman, dan kami sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan dalam hilangnya Melati. Ratna langsung berdiri. Mereka bisa menyelidiki itu? Setelah sekian lama? Tidak ada daluarsa untuk kejahatan tertentu, Mbak Ratna. Dan dengan pengakuan yang terekam semalam, kami punya cukup dasar untuk membuka kembali kasus ibu Anda. Bu Sari mengeluarkan isak tangis tertahan. Sungguh? Setelah semua waktu ini? Sungguh, Bu. Ningsih mendekat, meletakkan tangan dengan lembut di bahu wanita tua itu. Tapi kami butuh kerja sama penuh dari Ibu. Semua dokumen, semua surat, semua yang Ibu simpan. Akan kuberikan. Bu Sari mengangguk. Semuanya. Setiap kertas, setiap foto, setiap kenangan. Kalau itu bisa membantu menemukan Melatiku, aku serahkan tanpa ragu. Ningsih menatap Ratna dengan ekspresi serius. Ada lagi yang harus kalian ketahui? Selama interogasi, Dimas mulai bicara. Tampaknya dia ingin bernegosiasi pengurangan hukuman sebagai imbalan atas informasi. Informasi macam apa? Dia bilang dia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Melati. Dia bilang kakeknya, Suryo, menceritakan kebenarannya sebelum meninggal, dan Hartono juga mengetahuinya tapi tidak pernah mengakuinya. Dunia seolah berhenti berputar. Ratna merasakan lututnya melemah. Dimas tahu di mana ibuku? Kami belum yakin. Bisa saja dia berbohong untuk mendapat perlakuan lebih baik. Tapi para jaksa akan menginterogasinya lebih dalam. Kalau ada kebenaran dalam apa yang dia katakan, kami akan menemukannya. Jam-jam berikutnya adalah pusaran keterangan, tanda tangan, prosedur hukum yang nyaris tidak dipahami Ratna. Bu Sari harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan karena tekanan malam itu, tapi para dokter mengonfirmasi kondisinya stabil. Sementara menunggu kabar di lorong rumah sakit, Ratna menerima telepon yang tak terduga. Mbak Ratna, ini Pak Budi. Saya baru saja dengar apa yang terjadi semalam. Anda baik-baik saja? Pak Budi? Ratna merasakan kelegaan mendengar suara yang familiar. Ya, saya baik-baik saja. Semalam sangat panjang. Mereka bilang nama saya dipakai untuk menjebak Anda. Saya minta maaf sekali. Kalau saya tahu, itu bukan salah Bapak. Bapak tidak mungkin tahu. Ada jeda di sambungan telepon. Mbak Ratna, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Sesuatu yang seharusnya sudah saya katakan sejak lama, tapi saya takut. Bapak bicara soal apa? Saya mengenal ibu Anda, Melati. Kami pernah bekerja bersama sebentar bertahun-tahun lalu di restoran lain, sebelum dia mulai bekerja untuk keluarga Hartono. Ratna nyaris menjatuhkan ponselnya. Bapak kenal ibu saya? Ya, dia perempuan yang luar biasa. Baik hati, cerdas, penuh semangat hidup. Ketika saya tahu siapa Anda, ketika saya melihat Anda pertama kali di Bintang Emas, saya hampir tidak percaya. Anda kembarannya, Mbak Ratna. Benar-benar kembarannya. Kenapa Bapak tidak pernah bilang? Karena Melati meminta saya berjanji bahwa jika suatu hari saya bertemu putrinya, saya tidak akan mengatakan apapun sampai waktunya tepat. Dia bilang suatu hari, ketika Anda sudah siap, kebenaran akan terungkap, dan saat itulah saya harus menyampaikan sesuatu yang penting.
Jantung Ratna berdebar begitu keras hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Sesuatu apa? Tidak bisa lewat telepon. Saya perlu bertemu langsung dengan Anda. Datanglah ke restoran besok pagi sebelum buka. Ada sesuatu yang ditinggalkan ibu Anda untuk Anda, sesuatu yang saya simpan selama lebih dari 20 tahun. Ibu saya meninggalkan sesuatu untuk saya? Ya, dan saya yakin itu adalah kunci untuk menemukannya. Telepon terputus, meninggalkan Ratna dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apa yang ditinggalkan ibunya? Bagaimana mungkin Pak Budi menyimpan rahasia itu begitu lama? Dan mengapa Melati mempercayainya pada malam itu? Sementara Bu Sari tertidur di ranjang rumah sakit, terhubung pada monitor-monitor yang berdenyut pelan, Ratna terjaga memandang keluar jendela. Kota berkilauan dengan ribuan lampu, masing-masing mewakili sebuah kehidupan, sebuah cerita, sebuah rahasia. Di suatu tempat di dunia ini, mungkin ibunya masih ada. Mungkin ia telah menghabiskan semua tahun ini bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Atau mungkin surat itu hanyalah lelucon kejam, harapan palsu yang dirancang untuk menyiksa. Tidak penting. Ratna akan menemukan kebenarannya. Apapun harganya. Ponselnya bergetar dengan pesan dari Ningsih. Dimas sudah bicara. Dia bilang Melati tidak meninggal. Dia bilang Suryo mengirimnya jauh ke Eropa dengan identitas baru. Dia bilang ada bukti di dalam brankas yang hanya bisa dibuka Hartono. Besok kami akan coba mendapatkan surat perintah pengadilan. Ini belum selesai. Ratna, ini baru saja dimulai. Ratna membaca pesan itu 3 kali, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikirannya. Ibunya hidup, atau setidaknya masih hidup ketika Suryo mengirimnya pergi. Eropa, identitas baru, brankas berisi bukti. Dan Pak Budi menyimpan sesuatu yang ditinggalkan ibunya, sesuatu yang dijaganya selama lebih dari 2 dekade menunggu momen ini. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu, tapi gambaran utuhnya masih kabur, belum lengkap, penuh bayangan dan misteri. Ratna memandang neneknya yang tertidur. Perempuan yang mengorbankan segalanya untuknya, yang menanggung rahasia-rahasia mustahil demi melindunginya. Aku akan menemukannya, Nek, bisiknya dalam kegelapan. Aku akan menemukan ibu. Aku janji. Di luar, malam terus berjalan, tak acuh pada drama-drama manusia yang berlangsung di bawah selimut bintangnya. Tapi di dalam diri Ratna sesuatu telah berubah secara permanen. Ia bukan lagi sekadar pelayan yang berjuang untuk bertahan hidup. Ia adalah seorang anak perempuan yang mencari ibunya, seorang cucu yang menghormati pengorbanan neneknya, seorang perempuan yang menuntut kebenarannya, dan tidak ada siapapun atau apapun yang akan menghentikannya. Bahkan hantu-hantu masa lalu yang masih menunggu untuk ditemukan, karena di dalam brankas keluarga Hartono tersimpan rahasia-rahasia yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Rahasia yang bukan hanya akan mengubah hidup Ratna, tapi akan mengubah semua yang ia kira ia ketahui tentang keluarganya, tentang keluarga Hartono, dan tentang malam ketika Melati menghilang untuk selamanya. Matahari baru mulai menampakkan diri ketika Ratna tiba di Bintang Emas. Restoran itu tampak berbeda di bawah cahaya fajar, terbebas dari glamornya, memperlihatkan retakan di dinding dan keausan tahun-tahun, seolah bangunan itu sendiri tahu bahwa ia tidak perlu lagi berpura-pura sempurna. Pak Budi menunggunya di pintu belakang, tempat yang sama di mana beberapa hari lalu mimpi buruknya bermula. Tapi kali ini sang koki memiliki ekspresi yang berbeda. Bukan kekhawatiran atau ketakutan, melainkan sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya diidentifikasi Ratna. Nostalgia, antisipasi, rasa bersalah. Terima kasih sudah datang, Mbak Ratna. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Saya tahu setelah semua yang terjadi di sini, tempat ini pasti membawa kenangan buruk. Kenangan tidak membuat saya takut, Pak. Yang membuat saya takut adalah tidak mengetahui kebenaran. Pak Budi mengangguk pelan dan membimbingnya masuk. Mereka melewati dapur yang kosong hingga tiba di sebuah ruangan kecil di bagian belakang yang tidak pernah disadari Ratna. Hanya semacam gudang penyimpanan penuh kotak-kotak berdebu dan peralatan lama. Saya bekerja di sini selama 35 tahun, kata Pak Budi sambil memindahkan kotak-kotak. Jauh sebelum keluarga Hartono membeli tempat ini, jauh sebelum Anda lahir. Ia berhenti di depan sebuah kotak logam berkarat yang tersembunyi di balik karung-karung beras. Ketika saya mengenal ibu Anda, saya masih sekadar tukang cuci piring.
Melati kadang datang bersama Busari sementara beliau mengerjakan penerjemahan untuk pengusaha yang rutin makan malam di sini. Ibu Anda luar biasa. Punya cahaya yang dimiliki sebagian orang, kemampuan membuat semua orang di sekitarnya merasa istimewa. Kalian dekat? Kami berteman. Teman baik. Melati tidak punya siapa-siapa selain Busari. Dan saya, saya juga sendirian di dunia. Kami saling memahami. Pak Budi membuka kotak logam itu dengan kunci kecil yang selalu tergantung di lehernya. Di dalamnya ada sebuah bungkusan terbungkus kain yang telah menguning dimakan waktu. Malam sebelum Melati menghilang, dia datang menemui saya. Dia ketakutan, tapi juga penuh tekad. Dia bilang harus pergi, tidak bisa menjelaskan alasannya, tapi perlu meminta satu bantuan. Tangan Pak Budi gemetar saat membuka bungkusan itu. Dia memberikan ini kepada saya. Meminta saya bersumpah untuk menyimpannya sampai putrinya siap menerimanya. Dia bilang, ketika Ratna sudah kuat, ketika dunia tidak bisa lagi mengabaikannya, saat itulah kamu akan tahu bahwa waktunya telah tiba. Di dalam bungkusan itu ada 3 benda, sebuah surat bersegel lilin merah, selembar foto kecil, dan sebuah paspor. Ratna mengambil foto itu lebih dulu. Di dalamnya tampak Melati, jelas sedang mengandung, tersenyum ke kamera dengan satu tangan di atas perutnya. Di balik foto itu, dengan tulisan tangan yang anggun, tertulis, "Untuk Ratnaku, di hari aku tahu bahwa kamu akan menjadi hadiah terbesarku." Air mata mulai jatuh sebelum Ratna bisa menahannya. "Paspornya," kata Pak Budi menunjuk dokumen itu. "Lihatlah." Ratna membukanya dengan tangan gemetar. Itu paspor Prancis. Dan nama yang tertera bukan Melati, melainkan Celine Moreau. "Ibu Anda punya identitas palsu," jelas Pak Budi. "Dia mendapatkannya berbulan-bulan sebelum menghilang. Saya rasa dia sudah merencanakan untuk melarikan diri, memulai hidup baru jauh dari keluarga Hartono. Tapi kalau begitu, kalau dia sudah menyiapkan segalanya, kenapa dia tidak membawa saya?" "Itu, Mbak Ratna, saya rasa jawabannya ada di surat itu." Ratna memandang amplop yang tersegel. Tangannya gemetar begitu hebat hingga nyaris tidak sanggup memegangnya. Seluruh hidupnya, semua pertanyaan tanpa jawaban, semua kekosongan di hatinya, mungkin jawabannya ada di sana, di kertas menguning yang menunggu untuk dibaca. Ia memecah segel itu dengan hati-hati, seolah amplopnya bisa hancur kapan saja. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas bertuliskan tangan ibunya, tulisan yang sama yang ia lihat di surat yang disimpan Busari, tulisan tangan Melati. Ratna mulai membaca dengan suara keras, membutuhkan suara ibunya mengisi keheningan. "Ratnaku yang tercinta, jika kamu membaca ini, artinya waktunya telah tiba. Artinya kamu kuat, kamu berani, kamu adalah segalanya yang selalu kutahu akan kamu jadi. Ada begitu banyak hal yang ingin kusampaikan langsung, begitu banyak pelukan yang ingin kuberikan, begitu banyak malam yang ingin kuhabiskan menemanimu ketika kamu menangis. Tapi hidup memaksaku untuk memilih, dan aku memilih keselamatanmu di atas kebahagiaanku. Suryo adalah ayahmu. Aku tidak tahu apakah kamu sudah mengetahuinya saat membaca ini, tapi aku perlu kamu memahaminya dari sudut pandangku. Aku mencintainya, Ratna. Aku mencintainya dengan segenap hatiku yang naif, dan dengan caranya sendiri yang bengkok, dia juga mencintaiku. Tapi cinta dari pria seperti dia selalu punya batas, dan batas itu adalah kekuasaan dan uang. Ketika aku hamil, Suryo menawarkan uang agar aku menghilang. Aku menolak. Aku ingin dia mengakuimu, memberimu tempatmu yang sah. Aku bodoh karena mengira cintanya lebih kuat dari ambisinya. Kemudian istrinya, Dewi, mengetahui segalanya, dan dia tidak seperti Suryo. Dia berbahaya. Dia mengancamku langsung. Dia bilang jika aku tidak menghilang, dia akan memastikan sesuatu yang buruk terjadi padamu, pada bayiku, pada Ratnaku. Aku tidak bisa mengambil risiko. Aku tidak bisa membahayakanmu. Maka aku membuat kesepakatan. Aku akan pergi, menghilang selamanya. Sebagai gantinya, Dewi berjanji tidak akan pernah menyentuhmu, membiarkanmu hidup damai bersama nenekmu. Suryo menerima kesepakatan itu, tapi dengan satu syarat. Aku tidak boleh membawamu ikut serta. Dia bilang kamu darah dagingnya, bahwa dia tidak akan mengizinkan putrinya tumbuh dalam kemiskinan di negeri asing.
Itu keputusan tersulit dalam hidupku, Ratna. Meninggalkanmu bagaikan mencabut jantungku dari rongga dada, tapi aku melakukannya karena aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Aku meninggalkanmu bersama Bu Sari karena aku tahu dia akan membesarkanmu dengan cinta, dengan nilai-nilai, dengan kekuatan yang tidak bisa kuberikan secara langsung. Aku pergi ke Prancis, mengambil identitas baru, membangun kehidupan baru. Tapi tidak pernah, tidak satu hari pun, aku berhenti memikirkanmu. Tidak pernah berhenti mencintaimu. Tidak pernah berhenti memimpikan saat aku bisa melihatmu kembali. Bertahun-tahun lalu, ketika aku tahu Suryo sudah meninggal, aku berpikir untuk pulang. Tapi Hartono sudah mengendalikan semuanya, dan dia lebih buruk dari ayahnya, lebih kejam, lebih tanpa belas kasihan. Aku takut apa yang bisa dia lakukan padamu jika aku muncul. Maka aku menunggu. Menunggu sampai kamu cukup kuat untuk menghadapi mereka. Menunggu sampai dunia melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Dan jika kamu membaca ini, artinya saat itu telah tiba. Ratna, cintaku, hidupku, alasan keberadaanku. Aku masih hidup. Aku hidup selama semua tahun ini, menunggumu. Dan jika kamu ingin menemukanku, jika kamu ingin mengenalku, jika kamu bisa memaafkanku karena meninggalkanmu, ada sebuah tempat di Paris, sebuah kafe kecil di Montmartre bernama Le Refuge des Ames. Aku datang ke sana setiap minggu pagi selama 20 tahun terakhir. Aku selalu memesan yang sama, kopi susu dan croissant. Aku selalu duduk di meja yang sama di samping jendela, dan selalu memandang ke arah pintu, menunggu hari di mana putriku melangkah masuk. Aku mencintaimu, Ratna. Aku mencintaimu sejak detik aku tahu kamu ada. Aku akan mencintaimu sampai napas terakhirku. Ibumu, Melati. Ratna selesai membaca dan keheningan yang menyusul bersifat mutlak. Air mata mengalir tak terkendali di wajahnya, jatuh ke atas kertas, bercampur dengan kata-kata yang telah menunggu lebih dari 2 dekade untuk dibaca. Pak Budi juga menangis tanpa malu, tanpa berusaha menyembunyikannya. Dia masih hidup, bisik Ratna. Ibuku masih hidup. Selalu begitu, Mbak Ratna. Selalu menunggu Anda, mencintai Anda dari kejauhan. Ratna memeluk surat itu ke dadanya, merasakan seolah pelukan ibunya merangkulnya menembus waktu dan jarak. Saat itu ponselnya berdering. Dari Ningsih. Ratna, kami sudah punya surat perintah pengadilan. Brankas keluarga Hartono sudah dibuka dan kami menemukan sesuatu yang harus segera kamu lihat. Sesuatu tentang ibumu, sesuatu yang disembunyikan Hartono selama bertahun-tahun. Ratna menatap Pak Budi, lalu surat itu, lalu paspor dengan nama Selin Moreau. Saya akan ke sana sekarang. Karena surat ibunya telah menjawab banyak pertanyaan, tapi apa yang menunggu di brankas itu akan mengungkapkan bahwa kisah Melati jauh lebih rumit dari yang pernah dibayangkan siapapun, dan bahwa perjalanan Ratna baru saja dimulai. Brankas keluarga Hartono menyimpan rahasia puluhan tahun. Dokumen-dokumen suap, kontrak ilegal, bukti bisnis gelap yang akan mengguncang kerajaan bisnis manapun. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa bagi Ratna saat ini. Yang penting adalah sebuah amplop coklat besar dengan namanya tertulis dalam tulisan tangan yang kini akan ia kenali dimanapun. Tulisan tangan ibunya. Ningsih menyerahkannya dengan tangan hati-hati. Hartono menyimpannya di sini bertahun-tahun lalu. Tampaknya Melati mengirim surat ini kepada Suryo tidak lama sebelum ia meninggal, memintanya untuk menyampaikannya kepada putrinya. Dia tidak pernah melakukannya, dan Hartono memutuskan untuk menguburnya bersama semua rahasia keluarganya yang lain. Ratna membuka amplopnya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dan sebuah foto terbaru. Dalam foto itu tampak seorang perempuan berambut perak, bermata cemerlang, dengan senyum yang persis sama dengan senyumnya. Melati, ibunya. Hidup, nyata, menunggunya. Suratnya pendek. Ratnaku. Jika suatu hari kamu membaca ini, ketahuilah bahwa aku tidak pernah berhenti berjuang untukmu. Setiap tahun di hari ulang tahunmu, aku mengirim surat kepada ayahmu memintanya menyampaikannya padamu. Dia tidak pernah melakukannya, tapi aku tetap menunggu. Akan selalu menunggu. Le Refuge des Ames, setiap hari Minggu, sampai jantungku berhenti berdetak. Aku mencintaimu, Ibu. Ratna menatap Ningsih, lalu Pak Budi yang datang bersamanya,
dan akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saya harus pergi ke Paris. Penerbangan itu berlangsung berjam-jam yang terasa seperti keabadian. Busari tidak bisa ikut karena kondisi kesehatannya, tapi ia memaksa agar Ratna berangkat. Pergi, nak, katanya di rumah sakit sambil menggenggam tangan cucunya erat-erat. Pergi cari melatiku. Bilang padanya aku memaafkannya. Bilang padanya aku tidak pernah berhenti mencintainya. Dan bawa dia pulang. Ningsih yang mengurus semuanya. Tiket pesawat, hotel, kontak-kontak di Prancis yang bisa membantu jika terjadi sesuatu. Liputan tentang keluarga Hartono bisa menunggu. Ini lebih penting. Hari Minggu ketika Ratna tiba di Montmartre. Jalanan berbatu berkilauan di bawah sinar matahari musim semi. Seniman-seniman melukis di tikungan-tikungan jalan. Musisi-musisi memainkan melodi yang mengambang di udara bagaikan janji-janji. Dan di sana, di sebuah jalan kecil yang sempit, berdiri kafe yang disebutkan ibunya. Le Refuge des Ames, tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa. Ratna berhenti di depan pintu, jantungnya berdebar begitu keras hingga ia mengira semua orang di sekitarnya bisa mendengarnya. Bagaimana jika ibunya tidak ada di sana? Bagaimana jika ia sudah berhenti datang? Bagaimana jika setelah bertahun-tahun ia tidak lagi ingin ditemukan? Tapi kemudian ia mengingat kata-kata Busari. Keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tapi bertindak meskipun takut. Ia mendorong pintu dan masuk. Kafe itu kecil, hangat, dengan dinding-dinding yang dipenuhi foto-foto tua dan aroma kopi segar yang memenuhi setiap sudut. Hanya ada beberapa orang pada jam pagi itu, sepasang anak muda di pojok, seorang kakek membaca koran, dan di samping jendela, di meja untuk 2 orang, seorang perempuan berambut perak memandang ke jalan dengan ekspresi seseorang yang telah menunggu seumur hidupnya. Ratna tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, tidak bisa melakukan apapun selain memandangi perempuan itu, ibunya, yang telah mengorbankan segalanya untuk melindunginya, yang telah menghabiskan lebih dari 2 dekade menunggu momen ini. Kemudian Melati menolehkan kepalanya, mata mereka bertemu, dan dunia berhenti. Melati meletakkan tangan di dadanya seolah jantungnya hendak melompat keluar. Bibirnya bergetar, membentuk sebuah kata yang tak berhasil diucapkan. Air mata mulai mengalir di pipinya saat ia berdiri perlahan, tanpa mengalihkan pandangan dari Ratna. Ratna? Suaranya nyaris hanya bisikan. Ratnaku. Ibu. Satu kata itu memecah bendungan yang menampung puluhan tahun kepedihan, ketiadaan, dan cinta yang tak terungkapkan. Melati berlari menuju putrinya dan merengkuhnya dalam pelukan yang seolah ingin mengganti semua pelukan yang hilang, semua ciuman selama tidur, semua air mata yang tak bisa ia hapus. Bayiku, Melati terisak. Bayiku yang cantik. Kamu datang. Akhirnya kamu datang. Ratna juga menangis, mencengkeram ibunya seolah takut ia akan menghilang lagi. Aku menemukanmu, ibu. Aku menemukanmu. Mereka tetap berpelukan selama bermenit-menit yang terasa berjam-jam, sementara tamu-tamu lain di kafe itu menyaksikan dengan terharu, tanpa sepenuhnya memahami apa yang mereka saksikan, tapi merasakan besarnya momen itu. Ketika akhirnya mereka melepaskan diri, Melati memegang wajah Ratna di antara kedua tangannya, mempelajari setiap detail seolah ingin menghafalkan setiap garis, setiap ekspresi. Kamu cantik, bisiknya. Lebih cantik dari yang pernah kubayangkan. Dan mata itu, kamu punya mataku. Dan senyummu, kata nenek, mirip sekali dengan senyum ibu. Busari, bagaimana keadaan ibuku? Dia menunggumu. Dia sakit tapi dia berjuang. Dia ingin bertemu denganmu, Bu. Dia ingin kamu pulang. Melati menutup matanya, air mata baru meloloskan diri. Bisakah dia memaafkanku? Setelah aku meninggalkannya? Dia sudah memaafkanmu sejak lama. Dia hanya ingin memelukmu sekali lagi. Mereka duduk bersama di meja samping jendela, meja yang sama tempat Melati menunggu selama 20 tahun. Dan mereka bicara selama berjam-jam, berbagi cerita, mengisi kekosongan, membangun jembatan di atas jurang waktu yang memisahkan mereka. Melati bercerita tentang kehidupannya di Paris, bagaimana ia bekerja sebagai penerjemah menggunakan bahasa-bahasa yang diajarkan Busari, bagaimana ia membangun kehidupan kecil tapi bermartabat, bagaimana setiap hari Minggu ia datang ke kafe ini dengan harapan melihat putrinya melangkah masuk melewati pintu itu. Ratna bercerita tentang kehidupannya,
Tentang Busari yang membesarkannya dengan kasih sayang tanpa batas, tentang mempelajari 7 bahasa dengan mendengarkan neneknya, tentang bekerja sebagai pelayan, dipermalukan, dan akhirnya menemukan suaranya. Kamu membalasnya dalam bahasa Turki? Melati tertawa di sela tangis ketika Ratna menceritakan kisah itu. Tentu saja kamu melakukannya. Kamu putriku dan cucu Busari, 2 perempuan paling tangguh yang kukenal. Ketika matahari mulai terbenam di atas Paris, mewarnai langit dengan nuansa emas dan merah muda, Melati menggenggam tangan Ratna. Lalu sekarang bagaimana? Sekarang ibu pulang bersamaku. Nenek membutuhkan ibu. Aku membutuhkan ibu. Tidak ada lagi orang yang perlu ditakuti, Bu. Keluarga Hartono sudah berakhir. Hartono dan Dimas akan menghadapi keadilan atas semua yang mereka lakukan. Dan ibu layak mendapatkan hidupmu kembali. Melati memandang keluar jendela ke jalanan kota yang selama ini menjadi tempat pelariannya. Aku menghabiskan lebih dari 20 tahun melarikan diri, Ratna. Bersembunyi, hidup setengah-setengah, karena separuh jiwaku bersamamu. Benarkah aku bisa pulang? Benarkah aku bisa memulai lagi? Bukan memulai lagi, Bu. Melanjutkan. Melanjutkan dari tempat kita dipisahkan secara tidak adil. Melanjutkan menjadi keluarga. Berminggu-minggu kemudian, di Bandara Jakarta, Busari menunggu di kursi roda dikelilingi Ningsih, Pak Budi, dan tim medis yang bersikeras ikut menemaninya. Ketika pintu kedatangan internasional terbuka dan Ratna muncul menggandeng seorang perempuan berambut perak, jeritan yang lepas dari mulut Busari benar-benar primal. Suara seorang ibu yang menemukan kembali anak yang hilang. Melati berlari menghampirinya, berlutut di depan kursi roda, menggenggam tangan ibunya. Ibu, maafkan aku. Maafkan aku karena meninggalkanmu. Maafkan aku untuk segalanya. Busari memeluknya dengan sisa kekuatan yang ia miliki, tapi dengan seluruh cinta yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Kamu di sini. Kamu hidup. Itu saja yang penting. Ratna memandangi pemandangan itu dengan air mata mengalir di pipinya. 3 generasi perempuan akhirnya bersatu kembali. 3 perempuan yang telah bertahan dari kehilangan yang mustahil, ketidakadilan yang mengerikan, dan perpisahan yang kejam, tapi yang tidak pernah, tidak sekalipun, berhenti saling mencintai. Ningsih menerbitkan liputan investigasinya beberapa minggu kemudian. Kisah keluarga Hartono dan kejatuhannya menjadi berita nasional selama berbulan-bulan. Hartono dan Dimas dihukum atas berbagai tuduhan, kehilangan bukan hanya kebebasan mereka tapi seluruh kerajaan yang telah mereka bangun di atas kebohongan dan kekejaman. Rumah sakit harapan kita diselamatkan berkat koalisi investor beretika yang dibantu Ningsih untuk dihimpun. Busari bisa melanjutkan perawatannya tanpa kekhawatiran, kini dikelilingi putri dan cucunya. Ratna menerima tawaran pekerjaan dari lembaga penerjemahan internasional, universitas-universitas terkemuka, dan organisasi kemanusiaan yang ingin memanfaatkan bakatnya dalam bahasa, tapi ia memilih sesuatu yang berbeda. Ia mendirikan sekolah bahasa gratis untuk anak-anak muda kurang mampu, mengajar dengan cara yang sama seperti Busari mengajarinya, dengan kesabaran, dengan cinta, dengan keyakinan bahwa pengetahuan adalah senjata paling ampuh melawan ketidakadilan. Ia menamakannya Sekolah Bahasa Melati Sari. Pada suatu sore di musim kemarau, Ratna duduk di taman rumah barunya, memandangi ibunya dan neneknya mengobrol di bawah naungan pohon mangga. Busari tertawa tentang sesuatu yang dikatakan Melati, sebuah suara yang Ratna kira tidak akan pernah ia dengar. Melati menyadari tatapannya dan tersenyum, mengulurkan tangan ke arahnya. Kemarilah, Nak. Duduklah bersama kami. Ratna bergabung dengan mereka, duduk di rumput di antara 2 perempuan yang paling ia cintai di dunia. Nenek dan ibu tahu apa yang kupelajari dari semua ini? Katanya lembut. Apa, sayang? Tanya Busari. Bahwa bahasa yang paling penting bukan bahasa Turki, bukan bahasa Prancis, bukan satu pun dari 7 bahasa yang kukuasai. Bahasa yang paling penting adalah cinta, dan itu yang kupelajari dari kalian berdua. Melati dan Busari bertukar pandang, mata mereka berkilau oleh air mata kebahagiaan. Dan kamu menguasainya dengan sempurna, Nak. Melati mencium keningnya. Kamu menguasainya dengan sempurna. Matahari terbenam di atas Jakarta, mewarnai langit dengan nuansa emas dan merah muda yang sama seperti yang dilihat Ratna di Paris pada hari ia menemukan ibunya.
Tapi kini warna-warna itu memiliki makna yang berbeda. Bukan lagi akhir dari sebuah hari, melainkan awal dari kehidupan baru. Kehidupan di mana tiga perempuan yang pernah dicoba dipisahkan oleh dunia akhirnya bersama. Kehidupan di mana kebenaran telah menang atas kebohongan. Kehidupan di mana cinta telah mengalahkan kekuasaan. Dan kehidupan itu, Ratna mengetahuinya dengan keyakinan mutlak, adalah akhir terbaik yang pernah bisa ia bayangkan, karena ini sesungguhnya bukan akhir, melainkan awal dari segalanya yang memang seharusnya terjadi sejak dulu.